Oke, halo semuanya. Alhamdulillah kembali lagi di eh, Tadabbur Session. Insya Allah bareng Kak Aul dan Kak Lila dan kebetulan juga, ya kebetulan sih emang udah, eh Kak Aulnya menghilang ya. Kita sapa Kak Lila dulu deh. Halo Kak Lila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya Gimana nanti kabarnya Kak? nyusul aku bagian awal, Oke, soalnya tenang. dia ada tamu dulu. Mm. Oke, Kak Lila gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kak, dirimu gimana? Aku juga Alhamdulillah sehat walafiat ibu. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu biar cepet-cepet nih teman-teman bisa sharing-sharing sama Kalila buat Kalila. Iya, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Aku sambil lihat di chat juga ya. Ketemu lagi nih, semoga nggak bosen di Tadabur My Answer Almuk. Kita lanjutin yang kemarin ya. Yang kemarin itu kan Almuk ayat 11-12. Nah, sekarang kita bakal obrolin ayat 13-14. Insya Allah nanti juga dilanjutin oleh Kak Aul. Masya Allah. Gimana malam Jumatnya, teman-teman? Sambil aku buka catatan. Apakah damai, aman, tentram, atau ada isi hati yang bergejolak? Ya, bergejolak. Kayak apaan? Harus sembuh tapi HP-nya lagi sakit ya. HP lagi sakit sekarat itu ya. Maksudnya low bad gitu. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lupa malam Jumat padahal tadi barusan ini. Malam Jumat sambil nge-zoom. Wah, Masya Allah. Pengen menang online fansign ya. Wih. Kadang-kadang kita berpikir kalau Sahabiah masih hidup, kayaknya juga kita bakalan fansign gak sih ke mereka atau istri Rasulullah tuh kayak udah kayak kia 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 gitu jadinya. Ini oke, kita lanjutin aja. Masya Allah, kasih banget teman-teman keaktifannya teman-teman Excel nih. Wih. Nah, di ayat 13 dan 14 ini kita masih ngomongin teman-teman juga nih, believers atau orang yang beriman gitu ya, orang yang percaya atau orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak hanya orang-orang yang kelihatan atau ibaratnya gimana ya, eh, apa ya, mendeklarasikan keislamannya, tapi di zaman Rasulullah dulu juga ada orang-orang yang walaupun mereka tuh nggak mendeklarasikan, nggak bilang bahwa aku Muslim, aku udah masuk Islam, mereka nggak ngomong kayak gitu, nggak come out gitu ya. Itu mereka tetap considered atau tetap dipertimbangkan, dianggap oleh Allah itu adalah uh, orang yang beriman gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat di ayat 13 ini, fansign-nya ya. Iya. Kalau di ayat 13 itu kan dari translatannya, ya, translatannya, dari terjemahannya itu maksudnya adalah apa yang kamu sembunyikan atau kamu simpan sebagai rahasia, ataupun yang kamu beritahukan kepada orang lain, yang kamu publikasi, Allah sungguh maha mengetahui. Gitu. Jadi apapun yang kita sembunyikan dalam hati kita, atau udahlah, ya udah sabar aja, misalnya kita sakit hati nih sama perkataan orang, terus kita bisa marah, kita bisa negur siapa, tapi itu kayak nyesek, udah aku simpan dalam hatiku aja. Atau kesedihan kita, daripada kesedihan aku nih bikin orang tua aku juga ngelihatnya aku sedih atau gimana, aku simpan sendiri. Atau kayak lebih ke hal-hal yang gimana ya, kayak kita tuh
kayaknya lebih baik kita nggak katakan itu, kita nggak ungkapkan atau kita keluarkan. Nah, kalau yang di zaman Rasulullah itu ada orang-orang yang sebenarnya mereka tuh udah percaya gitu dengan Allah, udah beriman gitu kan, udah percaya sama Rasulullah. Tapi karena satu dan lain hal, faktor eksternal, keluarga atau waktu itu kan ya kayak yang kalau ketahuan muslim kan langsung dibunuh lah, di apa gitu. Atau kalau zaman sekarang nih ya, mualaf gitu ya. Eh, aku punya temen gitu, itu juga kayak gitu, tantangannya tuh berat banget. Kalau dia bilang kalau sampai orang tua aku tuh tahu aku tuh masuk Islam, wah itu udah hancur banget aku, jadi aku harus diem-diem, bahkan aku nggak mendeklarasikan tapi aku udah ambil syahadat udah ini. Itu tantangan mereka tuh gede banget gitu. Dan Allah mengatakan kalau di ayat 13 ini, meskipun engkau sembunyikan dalam hatimu keimanan itu atau enggak dideklarasikan aku Islam gitu kan, Allah akan Allah tuh mengetahui, Allah tahu gitu. Jadi ayat ini untuk orang yang beriman, untuk orang yang kelihatannya tidak beriman tapi di dalam hatinya sebenarnya dia beriman. Ini buat semua orang. Bahkan orang-orang maksudnya bahkan orang-orang yang tadi apa menyembunyikan apa yang di hatinya itu Allah tahu. Bahkan kadang-kadang kita tuh nggak tahu ya apa yang ada di hati kita sendiri. Kita nggak mau apa ya, kita juga nggak ngerti kenapa sih aku kayak gini, aku nggak paham sama diriku sendiri. Makanya kenapa, oh ya udah deketin Allah, soalnya Allah yang tahu justru. Teman kerjaku ada yang mau alaf karena khatam Quran, Masya Allah. Coba, berarti dia tuh pelajarin Quran dulu baru masuk Islam ya. Kita udah berapa tahun nih masuk Islam, khatam Qurannya baru pas kawan gitu, atau mungkin tidak seini dia gitu. Masya Allah tuh. Kok pokoknya teman-teman kalau misalnya nonton atau denger cerita-cerita mu'alaf gitu, itu kayak menggetarkan hati banget. Karena itu kerasa itu perjuangannya, bagaimana mereka mendapatkan hidayah. Mungkin yang kita tuh take it for granted, mentang-mentang udah lahir Islam gitu ya, kayak ya udahlah gitu, kayak nggak terlalu berasa gitu loh perjuangannya gitu. Nah, di ayat 14 dilanjutin nih. Di ayat 14 itu dikatakan engkau tidak perlu menunjukkan kepada semua orang apa yang ada di dalam hatimu. Jadi sebenarnya kita juga tidak perlu apa namanya, ibaratnya apapun, kayak misalnya kan menahan amarah gitu kan, menahan sesuatu yang mungkin akan menjadi mudarat gitu, mengungkapkan sesuatu yang nanti malah menjadi lebih buruk, atau suatu aib atau suatu aib orang lain gitu ya, atau hal-hal yang sebenarnya juga nggak apa-apa kok nggak dideklarasikan. Mbak, ini juga kan relate sama yang tadi. Kalau di zaman Rasulullah itu uh, dibilang gitu kepada orang-orang yang ini nih masih takut kalau mereka mendeklarasikan keislamannya, Allah bilang gak apa-apa, kamu gak harus menunjukkan pada semua orang apa yang ada di dalam hatimu itu, keislamanmu itu, gak apa-apa. Kenapa? Karena Allah Al-Latif, subtlety, dan khalaqa, itu berpengetahuan. Khalaqa ini kayak ibaratnya gini, bukankah Allah yang menciptakanmu itu tahu mengenaimu gitu. Kayak ibaratnya gini, kalau kita bikin konten gitu ya, kita tahu banget nggak sih tentang kontennya? Ya iyalah, orang kita yang bikin gitu kan. Berarti kita emang tahu banget tentang konten itu yang kita bikin. Apalagi Allah. Allah bikin kita gitu. Allah menciptakan kita nih. Ya pasti tahu banget tentang kita. Khalqa itu. Jadi Allah bilang, mau kamu ngasih tahu ke orang, mau kamu nggak kasih tahu, aku tahu gitu. Jadi ya nggak usah dikasih tahu orang juga nggak apa-apa gitu.
gitu ya. Kalau kita sama manusia, kadang udah dikasih tahu berkali-kali juga kagak paham, kagak percaya gitu. Nggak yakin, oh ngomongnya gitu. Ya, padahal mah bukan gitu. Udah dijelasin berkali-kali gitu. Nggak ngerti-ngerti gitu kan. Tapi kalau Allah nggak perlu penjelasan, nggak perlu ngasih tahu ya Allah aku begini, atau kayak pembelaan diri, atau sebenarnya nggak perlu, atau ngasih tahu ke orang lain aku nih beriman loh begini loh itu misalnya jatuhnya jadi sombong gitu ya. Allah tahu, orang munafik juga Allah tahu apa yang dia katakan di luar ternyata beda dengan di hatinya. Allah yang tahu. Kalau kita mau terhindar dari orang jahat, orang yang berbohong, orang yang menipu kita, tanya Allah, jangan tanya lain, maksudnya yang tahu benar-benar ya Allah gitu. Katanya orang pindah agama itu karena berapa hal ya, tapi yang benar-benar yakin karena mereka beneran menemukan kebenaran dari memahami. Iya, benar. Jadi eh, Allah juga tahu gitu ya, mana orang-orang yang benar-benar masuk Islam itu real, tidak secara ucapan, hanya ucapan saja, ya, hanya lisan saja bisa berdusta. Namun hati siapa yang tahu. Dan kalau memang mau menemukan kebenaran, ibaratnya kita benar, kadang-kadang kita juga walaupun udah Islam alhamdulillah ya, tapi tetap itu harus harus dipertajam, diperasah menemukan kebenaran. Ada sedikit pun keraguan atau ada kekurangan atau ada apa gitu, itu cari terus, memahami. Jadi kayak apa namanya, cari ilmu tentang Islam ini. Kalau mau compare ke agama lain, compare nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah takut teman, supaya tuh lebih kokoh lagi gitu. Ya apa, kita juga punya alasan kenapa aku stay di sini, karena nanti juga akan banyak tantangan gitu. Nah, apa lanjut yang tadi ayat itu, Allah kan yang menciptakan kita, jadi seolah kayak dibilang, ya terus kenapa kalau orang-orang nggak tahu, aku tahu kok, Allah bilang gitu. Jadi ini juga ayat penenang ya buat orang-orang yang difitnah, di apa, disalah persekusi gitu ya, atau diadu domba, atau tidak dipercaya gitu, dizolimi atau gimana. Kadang-kadang iya sih, kita memang perlu membela diri kita. Kadang-kadang kita perlu memperjuangkan maksudnya diri kita gitu. Enggak kok, aku nggak ngelakuin itu, aku nggak salah, aku nggak gini, gini. Tapi kalau emang udah mentok-mentok banget orang nggak percaya, nggak ada yang mau dengar atau apa, ya udah Allah tahu. Ya terus kenapa kalau orang-orang nggak percaya atau orang-orang nggak tahu kebenarannya? Allah tahu kok. Gitu. Nah, di ayat ini juga ada kata-kata khabir. Khabir itu uh, relate-nya nih ya sama kabar. Kabar kan di bahasa Indonesia kabar, kabar ya. Kabar itu adalah ya itu kabar burung, apa sih, apa yang kita tahu gitu kan, apa yang informasi lah, apa yang kita katakan kepada orang lain, nah kayak gitu, itu kabar. Saya mendengar kabar kayak gitu, kabar sama. Terus khabir itu orang yang mengetahui apa aja informasi yang bertukar di situ. Jadi kayak apa, apa-apa informasi yang orang-orang ngomong, terus kayak si ini ngomong ke si itu, si ini ngomong ke si itu. Pokoknya tuh kayak pusat dari, dia tuh tahu segalanya lah gitu. Kalau kita punya temen ya, terus kayak wah dia mah kalau semua gosip tahu dia. Terus kalau semua hal yang lagi update, wah ngerti dia. Itu namanya khabir gitu. Orang yang tahu apapun yang terjadi gitu ya di situ. Full newsnya ada di dia. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa Allah itu mengetahui segalanya, khabir gitu, mengetahui apapun in a delicate way, dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang sangat baik.
Kadang kita gini, kalau kita mau merencanakan sesuatu ya, bikin planning gitu, itu kan kita kayak ngeliatin dulu nih, faktor-faktornya, parameternya apa aja gitu. Misalnya kita mau pergi kemana, terus mau kemana, pas banget ya. Misalnya kita mau kemana, terus kita kan ngerencanain, kalau mau ke gunung tuh jangan pas musim hujan, karena nanti gini gini gini. Kita kan assess dulu tuh ya. Kita taruh tuh faktor iklim cuaca, terus waktu, terus berangkat dengan apa, transport apa segala itu kan ada banyak hal ya yang harus dipertimbangkan gitu. Nah, dari semua hal yang dipertimbangkan itu aja, kadang-kadang nggak bisa semuanya tercover. Tiba-tiba pas udah ke sana, kira-kira udah semua nggak ya lengkap, lupa bawa senter, lupa ngurus simaksi. Simaksi itu kayak apa sih? Surat izin untuk naik gunung kayak gitu. Oh, lupa ini. Ternyata ada hal yang ketinggalan gitu. Padahal kita udah ngerencanain dengan matang. Dan kalau makin banyak perencanaannya, ibaratnya makin banyak tuh ya parameter yang dipertimbangkan, yang disiapin atau apa, itu kan makin lama kan. Nggak mungkin kan lama banget terus nggak jalan-jalan ya, itu mah fail jadinya, rencana doang, wacana ya. Nah, ada juga kayak apa namanya? Jadinya kalau kita mencoba untuk memahami semuanya gitu ya, menaruh semua situasi sikon dan case gitu, itu bakal lama banget gitu perencanaan itu. Tapi kalau terlalu cepet juga, planningnya tuh terlalu, oh ya udahlah langsung action gas gitu. Banyak hal yang itu tadi jadi ketinggalan, nggak dipertimbangkan, tiba-tiba di sana ternyata tutup gitu. Jadi gagal semua gitu, malah jadi runtuh, jadi hancur gitu. Kelamaan merencanakan nggak jadi-jadi gitu kan, terlalu lama, terlalu cepat merencanakan juga nggak jadi juga gitu. Karena apa? Karena tadi yang parameter atau case atau assessment, penilaian, pengetahuan terhadap apa aja yang perlu dipersiapkannya itu saking banyaknya kita nggak punya waktu untuk merencanakan semuanya gitu. Sedangkan Allah, nih ya, Allah itu al-Latif, khabir. Smallest details, nggak ada yang miss. Detail sekecil apapun tuh nggak ada yang miss, nggak ada yang ketinggalan. Extreme subtle gitu ya, bener-bener detail, bener-bener tahu banget. Kalau bikin rencana, ibaratnya kalau bikin rencana nggak ada yang ketinggalan. Ketinggalan nih satu umat, apa namanya, umatku gitu-gitu, nggak mungkin. Hal-hal yang kayak bisa membahayakan kita gitu, itu benar-benar disingkirkan dari jalan kita. Nggak ada satu kerikil pun yang kelupaan gitu atau enggak. Kita mungkin ketinggalan tadi ya, banyak tuh ya detail-detail tuh ketinggalan atau apa tuh. Tapi kalau Allah nggak ada. Itu udah perfect banget rencana yang Allah buat. Karena dengan sifat alatif itu punya plan juga yang sama. Terus selain alatif tadi kan ada khibra gitu ya, khabir tadi. Khibra. Khibra itu artinya experience atau pengalaman. Nah, pengalaman ini kan sesuatu yang juga kadang-kadang emang ada pengetahuan di situ, tapi kita tuh secara langsung mengalami gitu. Orang yang tahu tentang ilmu teknik beda dengan teknisi. Orang yang sudah pernah pegang gitu. Apa namanya? Ibaratnya mau montir ya atau mortir apa sih? Pokoknya ya orang yang perbaiki bengkel apa di bengkel gitu dengan orang yang cuma belajar spare partnya mobil gitu. Beda, ya kan? Ada yang sudah mengalami, udah punya pengalaman kerja lah ibaratnya gitu. Yang satunya cuma punya pengetahuan doang. Makanya kenapa kalau anak S2 tapi belum ada pengalaman pekerjaan, tetap aja pas masuk perusahaan atau kerja ya dia tetap aja pakai gaji fresh grade. Karena dianggap belum punya pengalaman. Pengetahuan iya, tapi pengalaman enggak. Pengalaman itu pengetahuan plus apa yang dialami gitu. Jadi lebih lebih plus gitu, ada nilai plusnya. Direct engagement, langsung mengalami, langsung turun tangan. Nah, Allah sifatnya tadi khibra, experience.
mengalami. Jadi Allah punya pengetahuan nih terhadap kita, terhadap hidup kita. Itu bukan kayak, oh ya tahu hidup dia kan begini, ya aku bikin plannya dia begini. Oh dia tuh dulu punya begitu, cuma tahu doang. Enggak, dari jauh, enggak. Tapi ultimately aware as experience. Allah juga mengalami. Jadi bener-bener aware tuh deket banget gitu sama kita. Bikin apa, bikin rencana hidup kita itu seolah-olah yang memang kan bersama kita kan, selalu bersama kita, Allah selalu bersama kita kan. Jadi kayak ya bareng, emang mengalami sama kita gitu, sangat dekat sekali, bukan hanya sekedar pengetahuan tapi khibrah juga, sifatnya pengalaman. Nah, kenapa harus sifatnya kayak gitu, maksudnya ya, alatif dan khibrah ini? Karena manusia kan beda-beda, ada yang rapuh, ada yang kuat, ada yang tipe orangnya agak lembek, ada yang tipe orangnya antagonis, ada yang berani, ada yang lembut, lembut apa ya, ada yang maksudnya, jadi beda orang tuh beda, hmm, apa ya namanya tuh, penginiannya penginiannya apa bahasa Indonesia ya tuh, pemberlakuannya, perlakuannya ya gitu, perlakuannya tuh berbeda gitu, treatment, heeh, aduh astagfirullah, maaf ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada nih orang yang dia apa-apa tuh keluarganya nomor satu, terus dia juga sangat menjadi topangan keluarganya, dilihat dan apa ya namanya, kayak dia tuh hmm, benar-benar bergantung sama keluarga, ya family person banget lah atau gimana. Terus dia harus pindah agama kan itu ke Islam, dia harus ngasih tahu orang tuanya, keluarganya itu, wah ini bisa kacau gitu kan, bisa shock, sport jantung. Orang tua aku pun juga bukan tipe, misalnya kita tuh bukan tipe orang yang mudah come out gitu, introvert gitu atau apa, itu kan karakter kita kan. Allah bilang enggak apa-apa, kamu tipe yang kayak gitu, kamu memang orang yang fragile gitu ya. Jadi menjadi muslim secara publik pun itu eh, apa, akan sulit untukmu, nggak apa-apa. Nanti Allah akan buat skenario, plan, rencana, pelan-pelan, pelan-pelan akan menuntun dia menuju pendeklarasian itu, tapi dengan cara yang tepat sesuai karakternya dia, yang terbaik buat dia. Makanya kadang kita juga kayak ngelihat orang, mohon maaf nih, saya non muslim gitu ya, non muslim ntar juga masuk neraka atau apa. Bisa jadi dia itu nanti akan masuk Islam. Tapi ini sekarang Allah itu sedang create situation. Sekarang kamu belum apa namanya, belum dapat hidayah atau apa, nggak apa-apa. Itu emang step kamu menuju ke sana. Nanti akan ada situasi-situasi di mana kamu akan siap untuk mendeklarasikan gitu. Jadi kita harus husnuzon gitu ya sama Allah. Kenapa sih yang teman aku non muslim masih dibiarin non muslim? Enggak, itu Allah lagi persiapkan step by stepnya, udah dikasih itu. Cuma ya namanya juga dipersiapkan, kita nggak tahu timingnya, kita nggak tahu ceritanya. Kita yang tahu adalah, oh situasi dia sekarang, lihat dia statusnya sekarang kayak gitu, terus langsung ngejudge gitu. Atau ada orang, ih jahat banget sih dia, udah mah non muslim terus jahat lagi, begini lagi, begini, begini, begini. Wah udah kita omongin atau mana, padahal jangan-jangan ini adalah rencananya Allah. Memang dia apa ibaratnya dalam tanda kutip ya, melakukan kesalahan, dosa, kejahatan, menzolimi apa gitu, supaya nanti pas ada situasi lain nih, tek, dia dapat nih hidayah. Justru pengalaman buruk di masa lalunya itu tuh menjadi booster dia. Untuk apa? Cari ladang pahala untuk tutup yang belakang.
dia jadi bersemangat mau dakwah, mau bertaubat, istighfar, karena dia inget yang lama. Allah tuh kenal karakter dia. Lu kalau nggak digituin, kagak mau, ibaratnya eh, ada tipe orang tuh yang emang kelihatannya hidupnya flat, datar, anak ponpes, ya solehah gitulah gitu ya, lurus aja gitu. Karena kadang-kadang gitu ya, kita mungkin kalau dia hidupnya terlalu dinamis, nggak bisa cope up with it. Tapi dia memang ada jalur pahalanya sendiri gitu. Tapi ada orang juga lain, misalnya yang anak hijrah, masa lalu kelam, tapi setelah hijrah ya dia boosting. Sebenarnya ini sama aja nih, dua-dua ini sama. Kita nggak bisa compare ibaratnya, oh yang lebih baik yang anak ponpes lurus-lurus ini dong daripada itu. Enggak, karena ini sama aja sebenarnya. Cuma karena karakter orangnya berbeda, oh yang karakter orang begini atau orang yang manusia yang ini cocoknya dia memang perannya adalah sebagai orang hijrah. Manusia yang ini nih, si fulanah yang ini cocoknya adalah sebagai uh, orang solehah dari lahir gitu ya, anak suci dari lahir. Itu sudah ada perannya, udah ada jalan kehidupannya, sudah dibikin oleh Allah tuh plannya. Karena mereka juga akan punya ladang dakwahnya masing-masing. Yang ini dakwah yang kemana, yang ini juga dakwahnya kemana. Punya peran dan fungsi masing-masing. Experience itu, pengalaman dia di masa lalu, pengalaman yang anak pembes ini juga gitu atau apa, itu akan apa namanya, membuat pengetahuan atau memberikan bagaimana dia tuh bisa deal with other people gitu. Jadi pun non muslim ini sekarang belum kelihatan itu, oh ini Allah sedang ada rencana Allah ini gitu, kita ngelihatnya ya gitu, ini ada rencana Allah. Ngelihat orang jahat, kok ini jahat banget begini begini begini, oh ini rencana Allah, nanti suatu saat Allah akan buat dia taubat atau membawa dia ke jalan hidayah. Dan justru dengan pengalaman dia yang begitu kelam ini, dia justru mungkin bisa mendakwahin orang-orang yang dulu ada di dunia dia. Kalau orang-orang yang lurus, yang suci, susah lah, gitu kan? Harus orangnya berpengalaman atau orang yang kayak gitu. Kalau kita ngelihat nih orang-orang yang zolim, yang jahat atau apa, justru tuh kita harus kayak jauh gitu ngelihatnya. Kenapa sih mereka ini dibiarkan hidup ya? Ya Allah gitu. Ngeselin banget nih orang gitu. Oh, jangan-jangan ini emang rencananya Allah, skenario-nya Allah. Karena di ayat ini pun Allah mengatakan gitu. Allah sudah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Allah sudah merencanakan bagi mereka. Allah sudah Allah yang menciptakan, Allah yang akan menghilangkan segala hal yang mengancam hidup kita gitu, yang buruk buat hidup kita. Kalau kita merasa oh kok keburukan, kemaksiatan gini-gini, ya itu memang buruk, tapi ada rencana Allah di situ gitu. Kayak kayak jadi gimana kita tuh mm, nggak usah takut, nggak usah misalnya ibaratnya apa yang ada di dalam hati kita itu Allah pasti tahu, kesedihan kita, ke kekurangan kita atau apa ya, kesakit hatian kita gitu. Atau bahkan teman-teman misalnya ada yang punya teman gitu, terus dia bilang aku pengen sih ke masuk Islam tapi aku tuh masih takut di keluarga aku gini gini gini, kita juga harus ngerti keadaan dia. Jangan langsung kayak ngomong, ya kamu ini kan Islam kan benar, kamu harus berani ke keluarga kamu, langsung aja bilang nggak apa-apa, udah langsung keluar dari rumah begini-begini, di situ haram gitu. Jangan kayak gitu. Di ayat ini aja dibilang, nggak apa-apa, later on will do, later on nggak apa-apa, yang penting udah tahu, Allah tahu dalam hatinya dia. Bahkan kita, dia bilang ke kita aja berarti kan dia udah berani sebenarnya untuk mengatakan. Kadang gitu ya, kita tuh suka keras gitu ya, padahal Allah aja di ayat ini mengatakan nggak apa-apa, Allah tahu kok apa yang ada di dalam hati gitu. Nextnya dilanjutkan oleh Aul ya. Aul udah masuk kah? Hai.
Hai, Assalamualaikum semua. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tak Aduh, panjang-panjangin tuh ayatnya sebenarnya pendek tuh. Demi terima bagi-bagi. kasih ya. Terima kasih ya Kalila. Lalu, Oke. ya, Oke, terima kasih ya silakan Kalila. dong. Iya. Itu. Assalamualaikum, Eriza. Biasanya aku di depan, sekarang aku di belakang. Eh, karena maaf tadi aku masuknya telat karena masih ada perlu sedikit dan ya. Ih, kebenaran banget kan Anda barusan barengan banget masuknya ya sama kayak pas aku ngomong. Jodoh ya kita kayaknya. Oke, merangkum yang tadi dikasih tahu Kalila sebenarnya benar kata Kalila tadi. Fun fact sebenarnya ayatnya tadaburnya itu pendek, tapi masya Allah ya Kalila dengan contoh-contohnya yang sangat relate bisa ngebikin ayatnya jadi panjang. Masya Allah. Jadi tadi sebenarnya sebelum ini tuh aku sempat ada obrolan dulu sama Kalila. Ternyata ayatnya pendek jadi ya kami berusaha berimprovisasi sebaik mungkin ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang salah atau gimana, ada yang memang tidak sesuai dengan referensi teman-teman atau mungkin teman-teman reader punya referensi yang lain, silahkan bisa langsung diberitahukan gitu ya. Oke, sebenarnya tadi yang disampaikan Kalila tuh udah lengkap banget dan aku kayaknya cuma mau ngerangkum aja dan mengingat awal ayatnya dulu. Tadi udah dibacain belum ya awal ayatnya ya? Terjemahan Boleh dari kok nih Qurannya. bacain. Aku nggak baca Arabnya loh ya, nggak bisa. Suara aku nggak bagus. Aku bacain terjemahannya aja ya. Oke, Kak. Jadi kita tadi bahas di ayat 13 dan 14. Aku sekalian ngerangkum ya. Jadi ayat 13 tadi Allah bilang, rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Jadi inti dari semua yang dibilang Kalila tadi soal ayat 13 ini, intinya Allah tuh bilang, rahasiain omongan kamu atau kamu ngomong juga nggak apa-apa gitu. Karena kan Allah tuh sesungguhnya nggak mempermasalahkan mau kamu rahasiakan, mau kamu kasih tahu ke publik, go public, wis go public. Kayak hubungan skandal biasa aja go public ya. Jadi terserah mau dinyatain, mau nggak dinyatain itu terserah yang beriman dalam dia, mau yang ditunjukin itu nggak apa-apa banget karena semua orang tuh sama-sama berharga, sama-sama berpeluang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Dan sungguh dia maha mengetahui segala isi hati karena maksud dari ayat ini tuh intinya karena Allah tuh tahu apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Dan ini tuh kaitannya erat gitu dengan ayat yang nomor 14 ya. Dan ayat ke-14 ini artinya apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui sedangkan dia juga maha halus lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini tuh kayak pertanyaan retoris gitu sebenarnya bentuk pertanyaan retoris gitu. Allah itu yang paling tahu inside out kita. Inside outside kita tuh Allah yang paling tahu. Orang lain tuh cuma tahu apa yang tampak aja kan. Oh, nggak ada orang yang bisa mengenal kita 100%. Itu nggak ada. Nggak ada orang yang bisa sesuai dengan kemauan kita 100%. Kita pun nggak akan pernah bisa 100% menuruti keinginan orang orang lain tuh nggak mungkin gitu. Intinya nggak mungkin. Jadi yang paling ngerti kita tuh ya Allah gitu. Allah itu kan yang menciptakan kita. Jadi kalau misalkan lah kita bikin mie aja. Kalau kita bikin mie aja kan kita tahu kan ini tadi oh ini tadi kelamaan nih nyemek jadi mie-nya. Jadi mie-nya agak gendut belenye gitu. Jadi ya kita yang tahu karena kita yang masak. Itu baru mie ya, apalagi Allah yang menciptakan kita. Allah tuh tahu setiap detil kita gitu kayak yang tadi dikasih tahu kali lah ya. Allah itu gak cuman sekedar menciptakan tapi juga paling memahami kita gitu. Allah tuh tahu yang dia ciptakan gitu. Dan karena Allah kan menyebut dirinya sebagai Latif ya, Maha Lembut. Dan lembut itu hanya sama orang-orang yang Allah kasihi aja gitu. Maksudnya lembut itu gimana sih? Ya maksudnya lembut itu intinya Allah itu menjaga dari apa-apa yang menyakiti kita gitu. Maksudnya dari apa ya, yang menyakiti kita itu ya intinya Allah itu menciptakan situasi yang paling baik untuk keimanan kita ya ini ya yang perlu kita selalu ingatkan gitu. Jadi Allah itu senantiasa menciptakan situasi yang terbaik untuk keimanan kita, bukan untuk hawa nafsu kita. Kadang jeleknya aku sih, aku ini merasakan sendiri kan. Kadang aku
ada di beberapa part takdir Allah yang aku tuh rasanya pengen menggugat gitu. Padahal itu memang kalau kita makin belajar makin kesini ya, setiap situasi yang Allah ciptakan kan ya untuk kebaikan dari keimanan kita gitu sesungguhnya. Mungkin hawa nafsu kita, keinginan kita berlawanan sama itu. Iya, memang karena memang kecenderungan hawa nafsu kan yang membawa ke arah yang enggak ya. Jadi kalaupun ada hal-hal yang sedang kita alami, yakini aja bahwa itu adalah situasi terbaik untuk keimanan kita. Bukan untuk kita kalaupun ada situasi buruk ya, situasi buruk itu diciptakan Allah bukan untuk supaya kita berkata, kok kayak gini sih ya Allah? Kan aku udah beribadah, kan aku udah baik, kan aku udah sholat, aku sholatnya tepat waktu loh ya Allah, nggak kayak orang-orang itu sholatnya nggak tepat waktu, beler, gini, gini, gini. Masa aku kayak giniin sih, Allah tega ya sama aku? Enggak, bukan untuk seperti itu. Tapi ingat aja, hilangkan pernyataan seperti itu, komplain-komplain seperti itu dalam hati. Tolong dihilangkan dan digantilah dengan kalimat, kalau situasi aku kayak gini, Allah itu maunya aku kayak gimana sih? Mungkin teman-teman di sini juga Eridel ya, pernah mengalami apa yang aku alami juga. Parah pengen menggugat takdir Allah. Padahal kalau kita tahu nanti akhirnya mungkin ya akhirnya kita bakal malu sendiri gitu. Ya nggak sih? Ada yang pernah nggak sih merasakan hal yang sama? Ada rasanya tuh kalau menemui sebuah apa ya, hal-hal yang mungkin agak mengecewakan, itu rasanya kayak udah, ya Allah, kok gini sih? Katanya Allah sayang sama aku. Padahal sayang itu kan nggak pasti harus memberikan segala yang kita mau kan. Itu definisi sayang itu bukan yang semua dikasih ke kita tuh enggak gitu ya. Dan balik lagi ke ayat 14, jadi karena Allah menyebut dirinya Latif itu tadi, makanya konsekuensinya kan berarti dari Latif lembut itu kan Allah itu senantiasa menjaga kita gitu. Dan maksud dari Allah mengetahui itu ya Allah itu tahu dan memperhatikan detail-detail terkecil dari diri kita, bukan cuma tahu tapi maha tahu, amat sangat tahu banget gitu. Jadi apa sih korelasi antara Latif dan Maha Tahu ini, lembut dan tahu ini? Jadi maksudnya itu seperti yang Kak Lila jelasin tadi ya, dalam memperlakukan sesuatu kan kita tuh harus berusaha menangani dengan lembut gitu, dengan sesuai dengan yang dia butuhkan gitu. Ketidakbisaan kita buat lembut ke orang lain lah taruhlah gitu, itu tuh sebenarnya alasannya karena kita nggak tahu gitu. Kita mungkin misalnya kita mungkin bilang sesuatu yang menyakiti dia gitu, menyakiti saudara kita, taruhlah teman kita gitu. Karena kita nggak tahu keadaan dia dan kita nggak tahu latar belakang dia gitu. Jadi misalkan kita apa ya, ada kita misal baru datang ke masjid, terus kita lihat ada orang sholatnya duduk, gimana sih nih? eh, orang kok sholatnya duduk, kemarin perasaan datang lari-lari, ternyata setelah dia berdiri kakinya habis jatuh, kita nggak tahu kalau kakinya sakit gitu. Jadi kadang itu yang sederhana, jadi kita pun juga sering ya bersuuzon ke orang lain dan akhirnya eh, ya mengata-ngatai dia dalam hati kayak, atau mungkin bahkan kita menyatakan perkataan kita yang agak menyakiti itu ke dia hanya karena kita nggak tahu, karena memang basicnya manusia itu kan makhluk yang zolim dan bodoh ya. Mungkin agak berat untuk mengakui ini, tapi benar sih, karena kita tuh nggak tahu apa-apa tapi sukanya sok tahu, dan ya gitu loh, suka bertindak dengan dasar ketidaktahuannya dia gitu, jadi membuat hal-hal itu makin runyam. Jadi kadang hal-hal yang kita alami itu ya benar sih, itu karena perbuatan, ada andil perbuatan kita juga, karena ya balik lagi manusia itu wataknya itu zalim dan bodoh. Jadi hati-hati ya guys untuk memperlakukan segala sesuatu, karena kita tuh nggak tahu dan kita nggak bisa tahu dan nggak akan pernah bisa tahu 100% orang atau tindakan seseorang atau apapun itu yang kita lihat. Kita tuh cuma bisa ngelihat dari apa yang kita cuma bisa tahu dari apa yang kita lihat aja. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa, kita nggak tahu apa yang melatar belakangi perbuatan itu. Jadi tabayun, nyari tahu itu penting banget. Dan jangan juga ya kita menganggap kayak eh, semua hal itu yang gimana ya, jangan terlalu juga
menempatkan husnuzon yang nggak pada tempatnya gitu. Jadi misalnya kita udah tahu orang itu seperti ini, nggak baik untuk keadaan keimanan kita, itu ya kita harus berani ngekat itu. Cuma caranya itu kita harus bisa main cantik itu tadi. Jadi jangan sampai kalaupun kita punya kebenaran dalam hati kita punya hal-hal yang baik dalam diri kita, memang kita harus selalu spread out itu, ngasih tahu itu ke orang lain. Cuma dengan cara yang ahsan juga. Jangan sampai kalau misalkan taruhlah ada orang tua kita ya, tadi sempat di chat udah ada yang bahas Ustaz Felix kan ya. Beliau kan orang tuanya ya semoga kita doakan semoga bisa mendapatkan hidayah. Kita juga sampai akhir hayat jadi bisa bertemu lagi di sana di surga nanti bisa kumpul sekeluarga gitu, masya Allah enak banget pasti ya. Jadi hmm, jangan sampai kita memperlakukan orang-orang yang memang seharusnya kita hormati dengan cara yang tidak baik gitu. Misalkan orang tuanya Ustaz Felix lah taruhlah itu kan tadi belum muslim ya. Ustaz Felix kan nggak akan lah ngata-ngatain bapaknya, bapak itu penghuni neraka, nggak mungkin gitu, karena kan sama orang tua, tetap dalam Islam itu kita mesti ngasih bir itu bukan sekedar ahsan, bukan sekedar baik, tapi kebaikan yang paling tinggi, jadi sama orang tua itu harus amat sangat baik banget, kita nggak boleh kayak wala ufin kan, kita bilang uf aja nggak boleh bilang gitu, nggak boleh gitu, jadi ya agak susah ya ternyata ya, itu sederhana tapi susah karena itu salah satu ya hal-hal yang bisa buat kita masuk surga gitu, karena kan birrul walidain itu pintu utamanya surga. Jadi ya selamat berjuang, semoga kita senantiasa bisa menjaga hubungan baik sama teman-teman kita, tapi ingat kita juga tidak boleh mengorbankan keimanan kita. Jadi sebenarnya batas kita bertindak, aku bilang terkhusus soal berteman ya. Jadi berteman sama semua orang tuh boleh, asal pertemanan kita itu tuh nggak merusak keimanan kita gitu. Kalau bisa malah berteman dengan orang-orang yang bisa meningkatkan keimanan kita. Jangan sampai kita jangan berteman sama orang-orang yang kayak nggak ada apa ya, nggak ada atau malah bisa bikin keimanan kita makin turun lah. Taruhlah jangan jangan apa ya, jangan hang out sama teman-teman yang nggak sholat, karena kalau kita misal taruhlah, karena aku juga pernah kayak gitu, kalau orang-orang teman-teman kita misal berlima kita masuk di dalamnya, terus yang berempat ini nggak sholat, kita tuh mau sholat tuh jadi malu, beneran jadi malu, serba sungkan gitu kalau malu, kayak aku mau sholat dulu ya, jah sholat ibu ustazah ibu haji dibilang-bilang kayak gitu. Jadi memang kalau bisa diusahakan cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang bisa membuat kita nggak malu menunjukkan keimanan kita, menunjukkan kebaikan yang ada di dalam diri kita, menunjukkan kebaikan-kebaikan yang udah Allah kasih ke kita. Berteman sama orang-orang yang seperti itu, dan kalau memang belum menemukan ya berdoa sama Allah semoga Allah segera mempertemukan dengan teman-teman yang seperti itu, termasuk teman-teman di sini. Insya Allah semoga kita bisa saling support dalam kebaikan meskipun kita nggak pernah ketemu atau belum pernah ketemu, tapi aku harap ini bisa menjadi salah satu hujah kita nanti di akhirat untuk bisa bareng-bareng, untuk bisa saling memberikan jaminan bahwa kita tuh teman dalam iman, saudara iman dan Islam yang saling mengingatkan dalam kebaikan meskipun seminggu sekali setiap malam Jumat. Jadi aku harap teman-teman gak lupa juga saling ya, kalau misalkan ada teman di sini tuh yang kok si ini lama ya nggak ikut my answer gitu, coba di mention, saling mengingatkan. Jadi ya semoga bisa saling support sampai nanti gitu. Itu yang bisa aku sampaikan. Amin. Udah silahkan saya kembalikan lagi ke MC racing kita, Fani. Assalamualaikum Kenapa? Fani. Sudah ya, saya kembalikan ya kepada Anda ya. Oke, makasih Kalila Kaul sharingnya malam ini. Apa ya? Tamparan buat aku juga sih kadang. Kadang tuh kita kayak emosi dan pengen berkoar-koar gitu loh. Tapi susah ya ternyata menahan itu gitu. Nah, kan teman-teman ada yang mau nanya nih. Ada berapa orang nih? 15 partisipan. Wah, guys yang mau nanya guys. Mungkin aku aja yang nanya. Boleh.
Jadi aku ada sih Kak, tadi kayak terbesit pertanyaan gitu. Kalau misalnya kita kayak apa ya, kayak ngerasa kesel sama orang atau ngerasa kayak eh nggak kesel sih, lebih ke ih kok orang ini nih kayak gini sih gitu. Padahal kan aku udah misal kayak di kerjaan gitu ya, terus kayak ditegur ditegur atasan tuh kayak kamu tuh kayak seakan-akan nggak berkontribusi gitu, tapi padahal kita tuh udah nyelesain pekerjaan kita gitu di tepat waktu, terus juga apa nggak pernah maksudnya kayak semuanya list desk job desk-nya tuh udah dikerjain, tapi ternyata atasannya gitu, terus kita tuh kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa ih kok gitu sih, padahal kan udah ngerjain juga, udah tepat waktu gitu, kayak nggak pernah ada yang kelewat gitu, selalu tepat deadline gitu, tapi kenapa kok gitu. Nah terus kayak kayak kan kita kan kayak ya aku kayak pengen cerita deh lu yang lain gitu kan. Nah itu tuh gimana sih Kak, kayak kalau misalnya kayak menurut sendiri tuh kayak kayak apa aku yang aneh ya, apa aku yang baperan aja gitu, terus ternyata pas cerita tuh kayak, sama ternyata bener bla 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 gitu. Kalau kayak gitu gimana Kak? Masya Allah. Kalila mau jawab duluan atau aku nih? Bahkan Aul. Anda udah banyak berceloteh ya, kayaknya sepertinya Anda udah mulai ya, lempar-melempar. Oke. Oke, baik. Aku akan menjawab sesuai dengan pengalaman yang aku rasakan karena aku juga mantan budak korporat, jadi sedikit banyak adalah ketika kita crash sama teman. Jadi crash sama teman itu satu, kita harus tahu itu hal yang wajar. Karena namanya bermuamalah, kita ketemu sama orang, wataknya beda, semuanya beda, jadi ya kadang, ya itu tadi balik ya, manusia itu wataknya bodoh dan zolim. Jadi mungkin rekannya Fani atau atasannya Fani itu tadi nggak melihat apa yang sudah Fani kerjakan tadi karena dia nggak tahu dan akhirnya dia marah dan berbuat zolim. Jadi gitu loh. Jadi bener, ini tuh wujud nyata dari ayat 14 tadi ya, bahwa orang-orang orang tuh ya gitu kadang nggak paham gitu, orang tuh menyakiti kita, melakukan sesuatu yang menyakiti kita karena dia nggak paham gitu. Dan yang pertama untuk soal kerjaan, hmm, lurusin coba lagi niatnya. Coba Fani tanya dalam hati Fani, bekerja itu untuk apa? Ataukah memang benar untuk beribadah atau memang hanya untuk memuaskan atasan saja? Ya, kalau mungkin gini ya, kalau kita dapat apresiasi dari atasan itu suatu hal yang menyenangkan, memang nyenengin banget kan. Ini nih anak buah saya nih. Dari pujian dari dosen, ini nih mahasiswa saya paling rajin nih. Gini 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 itu menyenangkan banget, tapi apakah sesuatu hal yang benar ketika kita hanya mengharapkan hal itu saja gitu? Kalau niat kita udah lurus bekerja karena Allah, ya kita udah bekerja dengan maksimal, kita sesuaikan dengan SOP kita udah sesuai dengan akad kita, bagaimana akad kerjanya, ya sudah, kalau itu semua sudah tertunaikan, ya sudah, kita sudah selesai. Masalah respon manusia itu memang ujian tambahan, itu ujian part selanjutnya gitu. Yang penting kalau kita udah niatnya lurus karena Allah, bekerja itu dalam wujud ikhtiar mencari nafkah, kita sekolah itu ikhtiar untuk menempuh pendidikan supaya bisa dapat ilmu, ya udah kelar. Masalah respon manusia itu udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu penting ya, ya penting-penting nggak penting lah, jadi ya gimana ya, nggak akan seberat itu untuk kita pikirkan gitu. Kalau aku, yang aku alamin begitu. Jadi kalau yang mungkin pertama kali ketika kita langsung pas ditegur tuh nggak bisa langsung inget, kebanyakan termasuk aku sendiri itu nggak bisa langsung inget-inget hal-hal yang kayak gini. Tapi ketika tenang, sabar aja dulu, sabar, sabar gitu. Eh, Tahan dulu, jangan membalas, karena biasanya orang yang bertindak karena berdasarkan emosinya dia itu biasanya endingnya itu kurang baik ya. Jangan sampai kita menyesal karena apa-apa yang kita lakukan ketika kita marah gitu. Dan kalau untuk soal cerita, aku tuh baru-baru ini mendengarkan tausiah kajian gitu, kitab, aduh, kitab apa ya, aku lupa deh namanya. Nanti deh coba aku googling di YouTube-nya Ustadz Nuzul Zikri, kitab Awabilus Awabilus apa gitu.
aduh lupa dan nanti aku searchingin dulu ya. Jadi beliau itu menerangkan bahwa sabar itu intinya tentang menahan, bukan tentang spill it out, bukan tentang menceritakan kembali hal itu. Jadi sabar itu poinnya ada 3, menahan diri dari bersuuzon, menahan lisan kita dan jari-jari kita sekarang ini ya. Dan yang terakhir menahan tangan dan kaki kita untuk berbuat yang enggak-enggak gitu. Jadi hati mesti dijaga, tangan dan kaki mesti dijaga, mulut dan jari juga mesti dijaga. Mesti ditahan ya, ditahan. Jadi memang sabar itu tentang menahan. Jadi mungkin konsep apa ya? Cerita bikin lega itu agak-agak ya. Coba deh teman-teman setelah cerita, misalnya setelah habis dimarahin atasan yang sama gitu. Terus cerita seperti tadi ya, sharing ke teman kerja gitu. Tapi tujuannya tidak untuk mencari solusi ya, tidak untuk mencari solusi. Kita cuman kayak pengen menemukan teman senasib sepenanggungan gitu. Apakah bener sih kita beneran jadi plong? Atau kita cuman plong karena kita tahu karena ada orang yang menderita sama seperti kita? Apakah benar apa yang mengganjal itu benar-benar hilang? Apakah benar gitu? Jadi mungkin bisa ditanyakan kepada hatinya. Karena sabar itu intinya tentang menahan. Jadi kalau bisa ditahan, karena sayang banget ketika kita udah berhasil sabar di pukulan pertama, ketika dimarahin kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak marah balik, kita tetap diam dengerin dan kita udah menahan. Sayang banget kalau pahala sabar kita gugur di pukulan kedua, ketiga, dan nggak bisa sampai akhir nanti di akhirat gitu. Jadi sayang pahalanya sabar. Jadi ditahan aja, tahan. Gimana Kak, aku nggak tahan kalau harus diem dan nggak cerita. Ya kalaupun cerita, carilah tempat cerita yang baik, yang bisa memberikan solusi, yang bisa kayak apa ya, nggak membuat kita berpuas diri hanya dengan bergibah ria. Weh, jadi jangan sampai cerita kita berubah menjadi dosa karena gibah. Sayang banget pahala yang tadi udah kita perjuangkan, sabar yang udah kita pertahankan sejak pukulan pertama gagal. Karena emang sih sabar itu makin kesini akan makin berat, tapi insya Allah kalau kita udah bisa melewati itu udah kayak oh ya sih aku udah nggak mau cerita soal ini lagi gitu, karena cerita sama yang ini tuh nggak ada faedahnya, ini cuman kayak ajang bergibah aja gitu. Jadi ya lebih semoga kita semua, utamanya aku sendiri, aku pribadi bisa lebih menahan hal-hal yang mengganggu aku untuk tidak aku ceritakan gitu, karena kan seorang muslim itu kuburan bagi rahasia dan aib saudaranya gitu. Jadi jangan sampai kita jadi seorang muslim yang suka menyebarkan aib saudaranya, karena itu juga emang masalah banyak orang termasuk aku. Jadi aku berdoa semoga kita juga dihindarkan. Oh iya, yang penting juga berdoa ya, semoga kita dihindarkan dari orang-orang yang mungkin membahayakan keimanan kita. Salah satunya dengan gibah itu tadi ya, gibah itu kan membahayakan bagi iman ya. Memakan daging bangkai saudara itu bukan hal yang baik ya guys, bukan hal yang lezat gitu. Jadi jangan sampai gitu. Makan apa tuh? Barney Wiyyono. Tunggu. Ada Google Assistant. Oke, sorry ya. Jadi jangan sampai kita tuh apa tadi ya? Ngomong sampai apa tadi? Jadi lupa. Ya. Kan daging saudara sendiri kayaknya deh, Kak. Dari mana? Makan daging saudara Oh sendiri iya, kalau ya benar. Makan daging saudara sendiri itu nggak pernah enak. Jadi jangan sampai, apalagi ini bulan Muharram guys. Bulan Muharram itu salah satu dari 4 bulan haram. Ayo, bulan haram tuh ada 4 apa aja? Ada yang bisa sebutkan? Mendadak kuis kembali lagi ya. Coba sebutkan. Bulan haram ada 4, apalagi apa aja ya? Cepat sebutkan, cepat gak akan saya typing. Apalagi sebutkan 4, hayo 4. Bentar aku kok lupa yang satu ya. Astagfirullahaladzim. Ya ini. Mana sih? Oh ini. Ya. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan
Rajab. Iya, Muharram. Jadi bulan ini bulan Muharram ya guys. Dan jangan lupa besok hari Ahad dan hari Senin puasa Asyura ya guys. Saya sedikit mengingatkan karena kalau kita melakukan dosa-dosa di bulan haram itu kita harus benar-benar berhati-hati banget. Karena 4 bulan haram ini tuh bulan dimana Allah itu mengharamkan, kalau zaman dulu tuh mengharamkan peperangan gitu. Jadi kita pun sekarang jangan sampailah kalau bisa di 4 bulan haram ini kita melakukan dosa-dosa yang fatal bagi kelangsungan kehidupan keimanan kita ya guys. Hati-hati. Itulah intinya tadi. Jadi balikin ke niat, sabar dan jangan lupa berdoa. Itu. Mungkin Kalila mau nambahin? Wah, udah lengkap banget nih dari awal. Nambahinnya apa? Aku jadi bingung. Itu sih paling kayak kalau misalnya kita cerita itu emang jadi plong bener, lega. Sebenarnya perasaan plong leganya itu bukan karena kita cerita sama temen kantor yang lain, terus kan teman kantor yang lain tuh bilang, iya bener, gue juga ngerasain kayak gitu. Iya kan, lu juga kayak gitu kan? Iya, ih, dia emang kayak gitu banget ya. Wow. Ya Allah. Bukan karena itunya sebenarnya, Bray. Sebenarnya tuh karena kita sudah mengeluarkan dalam hati kita, dalam diri kita. Unek-uneknya, keselnya, apanya itu dikeluarkan. Jadi ke siapapun itu sebenarnya kalau itu keluar dengan cara apapun, pokoknya itu keluar dari kita, itu akan jadi lega. Mau kita nulis sendiri di jurnal kita, mau kita ngomong ke orang lain jadi gibah, mau kita cerita ke ustazah kita, atau mau kita ngomong ke temen ngaji terus minta solusi kira-kira gimana ya, mau mau di ke siapa sebenarnya ya gitu, mau ke siapapun itu akan lega gitu. Tapi akan bernilai dosa kalau jadinya gibah karena kita ngomongnya sama teman kantor yang juga nggak ngaji dan hanya untuk sekedar keluarin ngobrolin bareng. Tuh kan bener, dia juga gini nggak suka sama gitu-gitu. Tapi akan jadi pahala kalau kita bikin itu menjadi contoh pas kita dakwah ke orang. Ini pengalaman aku waktu dulu tuh ada kayak begini 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 begini. Itu menjadi sebuah wasilah gitu, malah jadi pahala. Atau kita nanya ke ustazah kita musrifah atau ke teman ngaji kita diskusikan sama teman ngaji kita dapat solusi, dapat pahala juga. Jadi yang penting itu siapa yang kita atau bagaimana cara kita mengeluarkan dalam hati kita, bukan lega atau apa enggak. Lega mah semua akan lega. Dengan cara yang maksiat, dengan yang buruk pun akan lega. Sama, kita nonton film seneng, betul, tenang, nyaman, enak. Iya. Kalau kita olahraga seneng juga enggak? Seneng juga, makan es krim seneng juga, berkumpul dengan orang-orang soleh seneng juga, tenang juga, damai juga. Senangnya itu sama. Tapi cara yang kita lakukan itu baik atau enggak, berpahala atau berdosa, itu aja. Gitu sih, aku balikin ke Fani. Thank you. Oke, makasih banyak Kalila. Aduh, aku ya emang kalau masalah sabar emang aku lagi diuji banget sih kesabarnya, kayak menggebu-gebu ya, emang syaitan nih tidak berhenti, apa aku yang setan sendiri. Enggak ya, bismillah. Lah, kayak belajar sabar ya. Oke. Oh ya Kak, aku ada satu lagi sih, kurang lebih sama kayak curhat ke temen, cuman konteksnya kayak misal apa ya, misal kayak iya aku misal kayak mau misal gimana ya. Aku nyari contoh sebelum ke pertanyaan Kak Ika. Misal gini, kayak kita tuh resah sama hal akademik gitu. Misal kayak kan aku udah menjelang semester akhir gitu kan, kayak aku curhat ke temenku kayak gimana sih, apa ya, kayak aku takut banget deh kalau misalnya nanti materi kuliahnya tuh kayak nggak masuk semua, apalagi online kan, bla 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 gitu. Terus ntar kayak aku tuh bingung sama gini-gini gitu. Kalau kayak gitu gimana Kak, konteksnya? Kalau curhatnya tuh kayak gitu ke temen gitu. Berbagi keresahan berarti gitu ya. Enggak Iya ada Kalila gibah yang khusus. gitu. Iya, enggak ada gibah, enggak ada kemaksiatan, enggak ada keburukan.
fine-fine aja. Ngobrol sama non-muslim juga mah nggak apa-apa ya. Curhat sama non-muslim juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Asal tidak terjadi sebuah pelanggaran syara di situ. Terus nggak ada keburukan, ibaratnya jadi gibah gitu kan. Nggak masalah. Apalagi ngomong kalau tentang semester mah ya santuy lah. Mau ngobrol sama kita juga sok-sok weh gitu. Tapi kita nggak ngerti. Tapi maaf kita nggak bisa bantu. Iya. Cuma sedia kuping doang. Iya. Jadi kalau menurut aku berbagi Sama-sama. keresahan tuh is okay banget selama ya lebih baik lagi kalau di belakangnya ada Ujung kita solusinya tambah gitu. resah ya Allah. Parah sih Kalila sih, parah sih. Astagfirullah. Astagfirullah, istighfar ukti. Astagfirullahaladzim. Ya gitu, Saya jadi kembali kalau lagi dalam berbagi tujuan. berbagi keresahan ya lebih baik lagi kalau di belakangnya ada solusi, misalkan dengan membentuk kelompok belajar gitu kan. Kadang ada tuh teman-teman yang nggak tahu sih ini berlaku juga di kampusnya Fani atau enggak, tapi beberapa teman yang online itu ada yang salah satu temen yang pinter yang baik gitu dia mau sharing gitu, jadi untuk lebih support. Jadi kalau belajar kecil aja berempat atau berdua gitu ya, semoga dengan berbagi keresahan dengan orang-orang terdekat yang Fani percaya, yang sekiranya bisa ngebantu gitu. Jadi bisalah membentuk kelompok belajar untuk ya ada solusi dari keresahan yang dialami gitu. Apalagi nggak aku pungkiri juga ya, memang online ini tuh banyak banyak yang dunia pendidikan jadi gonjang-ganjing menurut aku. Jadi banyak anak yang nggak naik kelas karena nggak paham, dan ada juga anak-anak yang naikin kelas hanya karena gurunya itu ya mau gimana lagi, jadi kayak semacam menurunkan kriteria minimal nilai gitu. Ya ada yang seperti itu, jadi memang pendidikan lagi nggak baik. Jadi tapi aku harap ini nggak jadi alasan teman-teman ya untuk jadi lebih males atau gimana. Ya tetap semangat dan tetap berusaha yang terbaik gitu, karena kan niatnya kita kalau sekolah pun kan mencari ilmu. Ya alhamdulillah, syukur-syukur kita bisa kerja di tempat yang baik, yang tempat yang kita inginkan, dan yang memudahkan kita untuk ibadah sama Allah, yang orang tua kita juga senang kalau kita kerja di sana. Dan ya semoga kita punya lingkungan yang selalu support kita gitu, bisa support dalam hal entah itu ibadah ataupun pendidikan gitu. Semoga ya Fani segera menemukan solusi dari keresahannya dalam hal akademik. Semoga segera ketemu teman-teman yang bisa bantu gitu ya Fani. Oke, makasih Kalila, Kak Aul. Aku ada satu lagi sih. Ya Allah, baik banget Boleh, sih. boleh, 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 habisin. boleh. Ya, oke. Jadi mumpung aku sekalian ngomong sih, jadi kayak kalau misalnya gini nih Kak, kayak misal kan apa ya, kan kadang tuh sebagai manusia tuh kayak naluri kok kayak nunjukin ke orang gitu, kayak proses kita tuh kadang kan kayak menggebu-gebu gitu kan, kayak biar orang tuh tahu aku tuh nggak males, aku tuh aktif kok gini-gini. Nah, itu sebenarnya tuh itu sebenarnya kan kayak nggak perlu di-share gitu kan Kak, kayak cukup kita yang tahu gitu sih sebenarnya. Karena kita juga nggak butuh pembuktian orang lain kan. Nah, gimana sih Kak biar bisa nahan si naluri naluri kayak pengen banget orang tuh tahu kita tuh progresnya nyampe mana, usaha kita sampai mana gitu. Sedangkan pas aku baca ayat berapa ya tadi? Ayat 13 ya kalau nggak salah. Nah sih. Oh ya ini, dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah kayak gitu. Itu gimana sih Kak? Kayak kayak apa ya? Kayak mengandalkan si nalurinya ini kayak gitu, karena takutnya kayak kadang saking menggebu-gebunya tuh kayak bablas ntar ngomong di sosmed kayak gitu, atau kayak keluar-keluar kayak gitu. Itu gimana Kak? Kalila mau jawab? Oh, oke. Silahkan. Iya, sip. Nah, ya kalau di ayat itu tadi konteksnya memang tentang dia mendeklarasikan keislamannya ya, gitu. Jadi bagaimana kalau kita itu ibaratnya di zaman Rasulullah waktu itu kan masih dikekang gitu ya, di ini banget orang yang kalau dia kelihatan menunjukkan ya apa sih pindah ke Islam gitu, sehingga di ayat itu dibilang nggak perlu takut, di dalam hati aja, nggak usah dibilang. Cuma ini kita lihat konteksnya, ini sebenarnya mirip tapi lihatnya gini, kalau dia kasih tahu akan ada sebuah kemudaratan yang terjadi, ya dia bakal dibunuh, ya kan?
dia bakal dibenci sama keluarganya kalau mualaf gitu kan, terus dia mendeklarasikan, dia ungkapkan apa yang dalam hatinya, aku udah Islam gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Ada mudarat, ada keburukan, ada sesuatu yang mungkin buruk terjadi. Tapi gini, kalau konteksnya kita, nah lihat dulu nih konteksnya kita itu, kalau kita menunjukkan apakah akan ada keburukan atau kebaikan. Misalnya gini, aku sudah khatam 30 juz. Allah tahu kok, aku nggak perlu kasih tahu orang atau taruh di sosmed. Tapi sebenarnya ada peluang pahala nggak di situ justru? Atau peluang menginspirasi orang lain nggak? Wah, Masya Allah, apa namanya, Nanda, Fani udah khatam 30 juz, Masya Allah. Aku bukan bimbingan ya, kayak ayo yang mau belajar sama aku atau gimana, aku temenin, boleh ayo gitu. Atau misalnya sesuatu yang kalau kita share, kita kasih tahu ke orang, itu jadi peluang pahala atau lebih baik gitu, akan lebih baik kalau kita beritahu. Tinggal kita jaga-jaga diri aja supaya nggak sombong, supaya tidak berlebihan, tapi kita tetap share ya, tetap share. Kalau semua umat Islam merasanya, gue nggak usah kasih tahu begini-begini, ya nggak ada yang namanya konten kreator, nggak ada yang namanya pembicara, ustazah atau ustadz, semuanya tuh diam aja buat aku sendirilah, nggak usah kasih tahu orang bahwa aku tahu ilmu itu gitu, nggak usah. Ya nggak akan ada yang come out gitu, nggak akan ada yang kelihatan eh, apa namanya, memperjuangkan Islam gitu. Jadi konteksnya, kita lihat konteksnya. Bahkan kalaupun mu'alaf terus dia justru dengan mendeklarasikan dengan apa, buka-bukaan gitu ke orang, dan orang tuh malah menginspirasi, orang malah melihat, dia berani ya gitu, mungkin lebih baik buat dia juga, ungkapkan, keluarkan, lihat, perlihatkan ke orang, itu kan jadi dakwah dia juga gitu. Jadi bagaimana kita melihat konteksnya itu, timbang lebih baik yang mana, lebih akan memberikan mudarat yang mana. Ini aku nggak tahu konteksnya ya, Kak Fani misalnya, nggak apa konteksnya, apakah memberitahu sesuatu hal yang baik atau memberitahu sesuatu apa gimana. Tapi kalau misalnya dirasa dengan men-share itu bisa jadi wasilah dakwah, menginspirasi orang, justru itu mengabarkan sesuatu yang baik gitu kan. Kalau kabar baik itu justru baik untuk di-share ke orang. Itu malah jadi pahala dan baik, share aja gitu. Tapi kalau misalnya akan menimbulkan mudarat atau kurang kurang baik atau buruk, ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi ditimbang. Kalau yang case 13 tadi, ibaratnya Allah mengatakan, ya walaupun kamu tidak mendeklarasi atau tidak mengungkapkan, nggak apa-apa. Karena emang nanti akan ada terjadi hal-hal, atau misalnya kamu masih takut gitu. Kayak kita kalau misalnya ngelihat Bang Wajdi Azim lah gitu kan, Masya Allah ya, berani banget gitu ya kalau dakwah tuh, all out banget gitu. Tapi kita merasa, aku belum bisa kayak gitu, nggak apa-apa. Toh di hati kita menentang sesuatu yang misalnya zolim, tapi kita masih belum berani, nggak apa-apa, di dalam hati kita doang, kita nggak ungkapkan. Gitu, lihat konteksnya aja. Kali aku mau nambahin, atau dari Fani juga nambahin tadi gitu, ininya, case-nya. Iya. Jadi menurut aku kalau misalkan kayaknya dari yang kata dibilang Fani tadi tuh tentang progres ya. Mungkin ini hal yang positif ya, progres kita, misal kita udah belajar apa ya. Taruhlah kita ngaji kitab gitu, udah Sholihin, kita udah sampai bab 3, bab niat udah lewat, bab ibadah udah lewat, intinya bab niat awal udah lewat, terus kita kayak pengen nunjukin progres kita ke orang. Ya, tujuannya apa ini tadi? Tadi kan sempat lah kayaknya aku denger Devani tadi sempat bilang biar orang-orang tuh tahu gitu katanya. Kalau orang tahu terus kenapa? Ada apa? Toh yang punya ilmu yang lebih banyak daripada kita pun jauh lebih banyak. Yang lebih pintar daripada kita jauh lebih banyak. Kita belajar di tempat guru, gurunya juga jauh banget lebih pintar daripada kita. Tapi apakah beliau show off? Kayaknya enggak. Jadi kalaupun kita mau menunjukkan progres kita, benar kata Kalila tadi, dilihat konteksnya, dipertimbangkan niatnya apa itu. Jadi kalau misalkan kita sharing progres itu supaya kita semangat dan untuk lebih bisa
upgrade diri kita sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah lagi, syukur-syukur bisa menginspirasi orang, itu keren banget. Tapi kalau untuk tujuannya biar orang-orang tahu nih, aku nih juga belajar nih, aku nih ngaji nih, lihat-lihat Solihin nih ngajinya, ngaji kitab nih, nggak main-main nih, bukan kajian tematik lagi. Jangan sampai kita pengen nunjukin apa-apa yang kita lakukan itu hanya demi mengejar pengetahuan orang, biar orang tuh tahu, biar orang tuh gini, biar orang tuh ngeliat kita tuh kayak anak ngaji nih, anak hijrah nih, supaya nggak kayak gitu doang gitu. Karena harapan kita pun kalau kita ngaji kan diri kita jadi lebih baik, kita bisa lebih baik ke orang lain juga bisa jadi orang yang baik juga. Intinya menularkan kebaikan gitu. Ya Fania. Gitu Van. Aman-aman. Oke, makasih banyak Kalila, Kak Aul. Ya, semoga aku bisa menerapkan dengan baik ya. Sebenarnya bukan aku aja sih, kayak ada beberapa teman kan kayak rasa gitu. Jadi ya, bismillah, kita belajar. Amin. Bismillah, semangat. Ini tadi Kak Lila, ada nih pertanyaan nih dari siapa tadi? Dari Kak Ike. Oh iya, coba tolong dibacain Fani. Weh nih, nyuruh-nyuruh nih saya. Satu kata 1000 ya. Aduh, Iya, kapitalis sekali. iya. Slow nih, anaknya slow. Anak Yusuf ya. Oke, ini pertanyaan dari Kak Ike. Kalau tadinya niatnya karena Allah, tapi di pertengahan atau akhir tiba-tiba belok, gimana Kak? Ada tips nggak supaya ingat terus dan niatkan segala sesuatu itu karena Allah? Gimana Pas Kak? pas ngerasa belok, balik lagi. Iya, tinggal belokin lagi jadi lurus. Iya. Nggak masalah. Itu wajar. Itulah kehidupan. Kalau lurus terus itu di surga, ya kan? Nggak ada ujian, kita lurus terus, kita kita nggak pernah salah, kita niatnya bener, terus kita niatnya lurus terus, itu mah di surga. Justru karena kita lagi di dunia, artinya akan terjadi. Niat kita belok sedikit, itu pasti terjadi. Mau se apa namanya, sesoleh apapun, setinggi apapun level iman itu, seseorang, mau ustadz atau ustazah pun, mau yang sekaliber orang besar pun pasti dikasih ujian itu. Pasti niatnya ada belok sedikit, ada turun, ada futurnya dikit. Beda-beda ini aja. Cuma beda taraf, beda ini cara aja. Tapi pasti itu terjadi. Jadi nggak usah khawatir. Pas kita sadar, yang penting pas kita sadar, astagfirullah, balikin niatnya. Lafazkan niatnya lagi, bismillahirrahmanirrahim. Aku melakukan ini untuk Allah. Astagfirullah, kayaknya aku kemarin begini-begini. Balikin lagi. Itu wajar banget, normal. Tenang aja. Semua orang ngalamin, semua orang juga kayak gitu. Hidup dunia tipu-tipu, ya benar. Kalau jatuh tinggal bangkit lagi. Syaiton itu yang bilang, kamu nih dari dulu belok terus niatnya. Udahlah, kamu mah emang nggak bisa istiqomah, kamu mah emang nggak bisa, niat kamu emang udah rusak. Udah, kamu mah jatuh terus, dosa lagi, dosa lagi. Ih, udah ngaji tapi jatuh ke maksiat yang sama kayak dulu. Ya elah, percuma hijrahmu. Kayak gitu. Syaiton tuh pengen banget kita untuk putus asa. Paling seneng dia tuh. Paling. Syaitan melakukan dosa cuma satu loh. Cuma sekali. Ke Allah, dia tuh cuma sekali, cuma satu kesalahan dia. Tidak mau bersujud ke Nabi Adam. Cuma itu doang. Padahal kalau dia minta maaf doang, dia minta maaf. Maafkan aku ya Allah, astagfirullah. Sekarang aku akan mau bersujud. Dimaafin, pasti dimaafin sama Allah. Tapi dia putus asa. Dia merasa gue udah nggak bisa lagi. Nggak, pokoknya udah nggak mau. Gue nggak mau minta maaf. Gue udah nggak bisa lagi. Gue jadi Abdullah gitu. Padahal dia yang kastanya paling tinggi sebenarnya. Ibadahnya paling tinggi daripada malaikat pada saat itu. Pada saat sebelum ada manusia gitu. Dia tuh. Tapi dia putus asa atas rahmat dan pengampunannya Allah. Padahal tinggal minta ampun, tinggal minta maaf, tinggal belokin lagi
niatnya, tinggal balikin lagi aja niatnya. Tapi setan pengen kita putus asa, pengen kita ngerasa udahlah kamu nggak bisa lagi, kamu bakal susah lah kayak gini, udah kamu nggak, nah gitu, kayak dibikin kita tuh menggamang gitu di bagian itu. Padahal tuh normal, wajar, wajar lagi, wah susah banget. Wajar kok. Semoga diistiqomahkan. Yang penting itu Amin, amin. bukan apa berapa kalinya kita jatuh, berapa kalinya kita belok, tapi justru berapa kalinya kita bangkit lagi. Ya, Semangat. ya benar. Semangat ya Kak Ika. Semoga kalau kita saling mengingatkan gini juga semoga bisa menjadikan kita lebih semangat lagi gitu, kayak merecharge bahwa yang mungkin awalnya kita jadi nggak sabar, oh ternyata ada teman yang ngalamin yang sama juga dan dia juga sabar dan aku juga pasti bisa sabar gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi ngalamin hal-hal yang nggak kita senengin dan kita mesti sabar, kalau bisa dengerin nasihat-nasihat kebaikan, datangin majelis-majelis kebaikan supaya di dalamnya kita bisa saling mengingatkan meskipun nggak tanpa kita sadari gitu. Mungkin masalah kita disabar, tapi dia ngasih tahu soal apa ya, kelurusan niatnya itu tuh berat dijaga dan ada sabarnya. Nah akhirnya tuh kita juga tahu, oh ternyata dalam setiap hal itu emang kita harus sabar, nggak cuma tentang masalah aku doang, ada juga masalah cabang-cabang ibadah lain yang memang mesti sabar. Ada juga orang yang ternyata diuji seperti ini dan beliau sabar, dan ya itu kalau karena kita berkumpul dengan orang-orang baik, kita bercerita tentang orang-orang baik yang mungkin mengalami hal yang lebih besar daripada yang kita alami, kita harapannya bisa jadi lebih ke recharge gitu iman dan kesabarannya. Semangat Kak Ike. Begitu. Mau ada lanjutan nih kayaknya, Mas typing. Apa emang? Tipu-tipu kalau jatuh bangkit lagi. Benar kalau Masya Allah, jazakillah khair juga Kak Ike. Ya, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya begitu. Mungkin ada yang lain mau nanya, saya nyerobot kerjaan MC nih sekarang nih. Open Ya, mic Kak juga Allah. boleh langsung. Tak serahkan dengan sepenuh hati. Wadaw. Kakak Ntar Nasa Anda on mic dong, on mic. besoknya ngambek lagi nggak mau lagi jadi MC. Aduh. Oke. Makasih Kak Kalila jawabannya tadi. Ya alhamdulillah ya Kak Ike. Semoga til jannah. Widih. Amin. Gaya banget ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya nih. Ayo. Masih ada sekitar 8 menitan lagi sih. Jadi yang mau nanya, boleh banget. Ih, lo ngomongnya alay banget sih. Gimana? Ya dasar anak sosmed. Ayo Kak Ika masih typing. Yang lain yang mau nanya, ayo gratis. Mau nanya besok makan apa Oh boleh. iya. Oke, Udah makasih. laubat. Bye. Ya, yang lain. Kan Anda nih biasanya nih, semakin malam Kak Anda itu semakin aktif. Waduh, kelelawar kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Enggak sih, aku belum mau nanya. Sebenarnya aku ada kepikiran, cuman kayak di luar konteks sih, jadi ya udah ntar aja lah. Ini juga udah sering banget ditanyain. Tuh kan suka Apa? spoiler gitu ya. Iya, gemes nih si Kak Nanda nih, heran. Enggak, ini di luar konteks banget dan apa ya? Ini hampir ditanyain sama semua orang yang mungkin bisa dibilang masih belum hijrah gitu loh, masih nggak paham. Tadi kan aku baru dengerin podcast. Podcast ini terkenal banget lah. Kalau di TikTok itu terkenal suka marah-marah ngomongin Jaksel, asik. Nggak usah sebutin ya, nggak usah disebutin. Nah, Mohon apa maaf mungkin nggak kalian tahu, juga sering... saya bukan anak Oh, nggak tahu TikTok. ya? Oke, dia sebenarnya terkenalnya di ini sih, di podcast juga. Cuman sering FYP juga di TikTok ngomongin tentang Jaksel, bahasa Jaksel gitu. Kayak gitulah, mungkin teman-teman sini ada yang ngeh juga. Nah, terus di salah satu podcastnya tuh dia tadi ngomong sama temannya yang udah hijrah gitu. Salah satu temannya. Kan ini kayak circle cowok semua nih. Circle cowok lagi nge-podcast gitu. Terus temennya tuh ditanyain dari mereka berempat ini ada satu yang hijrah gitu. Terus dia tanyain kayak gimana pendapat lo tentang kafir yang baik dengan
muslim yang jahat gitu. Kira-kira apa namanya? Siapa yang masuk surga? Pokoknya gitu yang di akhirat tuh yang lebih baik siapa gitu-gitu loh. Dan apa ya? Pas dengar jawaban si temennya mungkin ini ya, mungkin dia apa temennya baru belajar gitu apa segala macem. Ya sebenarnya ada benernya gitu jawaban si temennya. Cuman kita kan aku agak gemes aja gitu. Aduh, harusnya yang kayak gini tuh jangan dijawab karena dari pertanyaan aja udah salah gitu. Tapi enaknya kalau misalkan ngobrol sama orang kayak gitu, Kak, yang nanya kayak gitu atau Aul gitu, Kalila atau Aul, kira-kira enaknya jawabnya gimana gitu. Kali aja Emang ada masuk. jawabannya si cowok tadi apa? Penasaran aku. Oh, jawaban si cowok tadi. Iya. Jawaban si cowok tadi tuh gini. Aduh, gue nggak bisa kata dia. Pokoknya intinya kalau nggak salah dia ngomong kayak gini ya. Kurang lebih. Aduh, sebenarnya gue juga nggak apa ya. Gue nggak berkompeten gitu untuk jawab pertanyaan ini kata dia gitu. Dan ini kayaknya harus jawab sama Ustadz kayak gitu-gitulah dia ngomong kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa menurut pendapat lo aja, menurut kamu yang lo tahu kayak gitu. Dan mereka ini circle-nya emang parah ya, apa ya, kocak sih kocak. Cuman sering apa ya, dorong-dorongan gitu. Jadi kayak dipaksa gitu loh temennya. Jadi kayak kasihan juga gitu loh temennya ini. Cuman karena mungkin itu dia ya, karena masih pembelajar kayak kita semua gitu. Terus dia ngomong gini, ya ini sih gue nggak tahu ya nanti kedepannya gimana. Misalkan itu kan urusan Allah gitu. Terus kata dia gini, kalau menurut gue sih gitu, tetap yang Muslim sih yang masuk surga gitu. Kenapa kok bisa gitu? Walaupun dia udah bunuhin orang, walaupun dia apa namanya? Apa tuh kemarin si cowok itu tuh ngasih contoh gini. Lu bayangin nih, ini ada kafir tiap hari dia sedekah tuh. Terus tahu nggak tuh? Dia ngasih contoh orang luar negeri yang dermawan yang ngasihin mobil ke banyak orang. Terus ada lagi dia ngasih contoh, oh iya, bom di Bali, teroris gitu. Tuh lu mau bilang tuh, itu dia bawa bom gua, lu parah lu gitu-gituin tuh. Ya iya kan ini kan kalau untuk masalah akhirat kata dia gitu. Masalah di sononya. Karena yang gue pelajarin kata dia gitu. Kalau orang yang sebaik apapun dia nggak sebelum dia bersyahadat dia nggak akan masuk surga. Maksudnya kayak, aduh jangan ngomong kayak gitu dulu gitu sama mereka tuh nggak bakal kena gitu ngomong kayak gitu lucu gitu. Emang mereka mungkin karena mereka semua anak Jaksel jadi kayak apa ya bahasanya tuh masih ngomongnya tuh masih nggak maksudnya mereka tuh menganggap itu tuh masih kayak ya udah ini tuh masalah kayak gitu sering banget pertanyain dan kayaknya jawaban yang terlalu baik itu bukan terlalu baik apa ya Kak terlalu sopan tuh kayaknya nggak bisa iya agak asing jadi mungkin dengan jawaban kayak gitu tuh si cowok itu tuh nah terus dia ngomong kayak gini apa oh jadi gitu kata temennya gitu oh jadi gitu ya nah, digituin tuh sama yang nanya terus yang jawab tuh ngomong gini tuh kan gue jadi gak enak lu sih ngomong kayak gitu gue kesannya kalau kayak gini jadi ngafir karena di salah satu mereka berempat itu tuh ada yang nonis langsung dia ngomong aduh gue gak enak banget deh sama si M ada tuh namanya M inisialnya gitu aduh gue gak enak banget anjir sama si M ntar dia ngerasa dia masuk neraka lagi gitu sama yang jawab ini cuma kan yang jawab ini beneran kayak gak enak gitu langsung ngomong itu langsung temennya ngomong lagi yang nanya ya gak apa ya Ge dia mah Kristen juga tapi gak alim-alim banget kata gitu pokoknya ya intinya aku kayak sebenarnya kayak ada hal-hal yang kayak kalau ada aku mikir ya Allah kalau aku yang tanya kayak gini kira-kira jawabnya tuh gimana ya mungkin kalian ada saran gitu. Aduh gimana nih ya kalian kalau yang tadi gitu mah gampang aja misalnya nih lu daftar universitas gitu kan terus habis itu di universitas itu lu kagak belajar gitu bandel gitu ya tapi ibaratnya apa namanya ya nggak ya pokoknya masuk nih udah diterima gitu ya udah diterima sebagai murid terus harusnya masuk belajar tapi lu bolos gitu kan nah habis itu ibaratnya di akhir semester gitu ya dihukum kan sama kepala sekolah lagi dekan itu ya atau dosen kenapa lu gak pernah masuk gini gitu. Nah di sisi lain nih ada satu murid ada satu mahasiswa belajar dia rajin banget masuk kelasnya terus ngumpulin tugas baik banget ngejawab segala tapi ternyata dia bukan mahasiswa situ. Aduh kok ketawa sih aku udah dapet nih analoginya amnesia nih dimarahin juga nggak sama dosennya
Ya Ya kagak dimarahin lah. lah. Terus Ya kagak dong, kan bukan anak-anak siapa-siapa dia. iya sih. Dimarahin karena Lebih ngapain kayak Anda di lebih sini kayak gitu. lebih Tapi kayak dijulitin Iya. sih. Lu ngapain di sini lu? Ya, terus dia ya juga terus kayak kagak dapet ijazah apa namanya, ijazah ya, kelulusan universitas itu Dari juga kagak kampus itu. dapet kan. Orang dia mm-mm. maksudnya dia belajar baik gitu, tapi dia kagak dapet ijazah kelulusan. Si yang tadi Mm-mm. bodoh nggak pernah masuk gitu kan, mungkin dia juga ya Nggak nilainya dapet. jelek lah gitu, tapi ya mau nggak mau lulus juga karena terpaksa Iya. nih gitu Tapi kan. mungkin ya ada Juga harapan kasih 14 sayang semester dosen gitu ya. kan. Iya Ya bener. dipaksa gitu kan, sholat lu gitu kan, dipaksa Belas gitu kan, kasihan. ya udah sholat aja dah yang penting lulus. Dia lulus ujian ini ya karena dia sholat gitu kan, karena dipaksa juga sama orang tuanya apa gitu ya. Islam dia masuk, terdaftar dia sebagai orang Islam, terdaftar dia sebagai mahasiswa situ. Tapi ini ada orang baik banget gitu ya, sedekah terus, bangun Mm-mm. masjid. Islam kagak, tidak terdaftar sebagai orang Islam. Ya bagaimana mau masuk surga? Gimana mau dapat ijazah? Yang satu lulus tapi 14 semester gitu ya, kayak lama gitu kan, hisapnya lama. Misalnya kayak ya mungkin karena dosa ya kali, nggak tahu dah, maksudnya analoginya gitu kali, kayak maksudnya lulus tapi dengan nilai yang kecil dan apa lulusnya lama banget ya, mungkin gitu Apa? kali. Kalau lu mau jadi si anak rajin ini, tapi lu nggak kedaftar, ya nggak masalah. Atau lu udah dapet ilmunya kan? Ibaratnya orang non-muslim itu udah dapet nikmatnya di dunia. Makanya nanti dia masuk neraka, udah nggak dapet lagi nikmatnya. Karena Allah bilang, lu susah amat sih, cuma tinggal daftar doang. Jadi bodoh juga nggak apa-apa, yang penting kamu daftar gitu. Iya benar. Sebenarnya jangan sampai bodoh juga ya kayak gitu ya, kan udah ada petunjuk Kayak bukunya gitu ya. nggak mau gitu. Sudah disuruh, sudah didekatkan dengan teman-teman Islam gitu kan, sudah lingkungannya Islami, kok nggak keikut, kok nggak, ibaratnya kan kalau kita barengan sama temen kan pasti kita ngikut-ngikut teman kita lah gitu. Iya iya. Masa teman kita mau masuk universitas sana tiba-tiba kita beda sendiri gitu, tiba-tiba kita kagak kuliah gitu kan, agak aneh gitu. Ya itu berarti salah di kita sendiri. Analoginya yang bawa aja analogi Jaksel juga. Ya, paling juga hahaha lu tuh kagak daftar, lu tuh gitu. Siapa sih tadi namanya? Si M lah, siapa lah gitu. Ya kadang-kadang gitu. Maksudnya ya nggak masalah, atau kadang ya kalau misalnya sama non muslim justru ya itu nggak apa ya, kadang-kadang tuh kita nggak harus, bukan sesuatu misalnya bener banget atau apa. Dia memang benar sih bilangnya bahwa ya surga itu apa tadi namanya, ya yang sebuah pelajarin yang masuk surga itu orang Islam. Nah sebenarnya gini, ada cara lebih ahsan gitu. Kita kayak ya insya Allah ya Bray, kita ketemu semuanya di surga, amin amin ya rabbal alamin. Ada kemungkinan nggak sih non muslim itu sebenarnya nanti juga menjadi muslim? Ada. Dia belum mati kan? Belum mati. Kalau kita bilang ya semoga aja insya Allah kita semua nanti masuk surga, artinya kita lagi mendoakan dia nanti jadi Islam, masuk Islam, dapat hidayah, terus kita semua jadi masuk surga, ya kan? Oh iya Tapi benar. Oh iya dia juga sempat ngomong gini Kak, kan gitu. ya benar-benar. Aku setuju sih sama Kak Mimi, karena emang statement dia ada yang statement Kak Mimi hampir sama kayak dia, terus dia ngomong kayak gini. Enggak, kadang kan temennya ngomong kayak gini, tapi nggak adil juga ya Bray, kata dia gitu kan. Terus sebetulnya juga dia ngomongnya Bray gitu. Nggak adil juga ya Bray. Aku jadi ketahuan ya. Yang campur-campur gitu kan. Ini nggak logik banget nih Bray gitu. Terus dia ngomong gini, yang si nanyanya itu kan. Iya tapi nggak adil juga ya Bray. Dia maksudnya mungkin gini kali ya. Di dunia dia udah seenaknya kayak gitu ngezolimin orang pas segala macem, sedangkan yang satu baik banget, tapi di akhiratnya tau-tau yang ono masuk surga gitu, yang ini enggak. Terus si yang jawab ini bilang, tapi kita nggak ada yang menutup kemungkinan sih Bray, kalau misalkan apa namanya, selagi itu orang masih hidup itu berkemungkinan mereka tuh dapat hidayah gitu tuh, kata si yang jawab itu. Aku kayak ini bagus nih, jawaban ini bagus. Aku kayak juga, lu Tuhan, emang lu tahu bener-bener dia tuh jahat banget, yang si ini baik-baik banget, lu udah timbang tuh kebaikan sama keburukannya. Ya mohon maaf, penyakit hati juga banyak Bray. Bray, mohon maaf nih Bray, Kalila bisa nggak? Kalila bisa nggak masuk ke itu tuh, ke room itu, ke podcast itu? Gue pengen banget ya masukin Kalila ke situ. Nih tolong nih hadepin nih kakak-kakakan gue nih.
Empok-empokan gue nih. Musuhan gitu kan, gak adil lah. Lu siapa? Hakim juga bukan, belajar hukum juga bukan, lu bilang adil kagak adil. Ini Maksudnya, soalnya dia ngasih contohnya gini Kak, dia ngasih contohnya yang satu bom Bali kan, yang satu lagi ibaratnya kayak mungkin pernah dapat gelar manusia dermawan atau gimana yang di luar negeri yang suka bagi-begini. saya bilang Aku lupa aja, nama Anda kurang tokohnya. piknik. Anda kurang piknik. Itu Mm-mm, Anda betul. lihat di New Zealand, orang Kristen main di gara-gara PUBG dia mati, dia bunuh-bunuh semua itu orang di Iya, masjid. Terus di Palestina oh, coba kau lihat. bener Coba banget. kurang jauh mainmu. Bom Bali Bener. sini-sini doang lokal lu. Jaksel aja ngomong bahasa Inggris so Inggris. Masa anak kagak main ke luar negeri. Sabar Aduh. Orang Kalila, mau satu sabar. jangan dikit gitu. Sabar. Orang jangan kebanyakan staycation makanya gitu. Lu dikit-dikit staycation, habis staycation lu bungkus ya kan. Aduh. Nongkrong di HW, mamam udah ditutup tuh HW tuh. Holy Woy maksudnya. Ya kadang-kadang mah ini aja sambil bawa bercanda-bercanda. Iya, tapi untungnya saya nggak ketemu kayak gitu sih. Itu ngakak-ngakak. Sebenarnya kadang tuh dengerin kayak gitu tuh apa ya, suka buat aku jadi mikir, wah, gila ya ternyata tuh kalau misalkan kita dapat pertanyaan kayak gini, aku tuh kadang suka aku mikirin juga, aku simpen gitu Kak, pertanyaan-pertanyaan kayak apa, aku simpen, ntar suatu saat kalau misalkan lagi ada di kelas siapa kayak, atau kayak sekarang nih lagi ada kali atau siapa, aku tuh suka aku tanyain, kayak misalkan kayak di kelasnya Elan Sam, gitu, aku suka nanya yang aneh-aneh ya. Nggak tahu deh kalau kalian dengar atau enggak. Itu tuh ya kadang berdasarkan ya misalnya jadi kayak gitu-gitu juga Kak. Jadi aku dapat insight, oh nanti suatu saat kalau aku dapat pertanyaan atau apa bisa, jadi jawabannya mungkin ya bisa kayak gitu. Misalnya bisa yang dikasih tahu sama kalian gitu. Iya, Gitu apa-apa. sih. Bagus. Memang sebenarnya kan lebih banyak mayoritas orang-orang yang kayak gitu tadi gitu Mm, ngelihatnya gitu. Tapi kalau sama kayak di sini lah di ayat ini kan bilang alatif gitu kan, mm, kibro gitu. Kita harus punya pengalaman, kita harus punya pengetahuan gitu. Kalau mau mm, mau ngasih tahu orang, kalau kita nggak tahu backgroundnya dia apa, kita asal ngomong bilang ya orang Muslim doang yang masuk ke surga, kita nggak tahu dia tuh non muslim ternyata, atau kita nggak bersimpati terhadap dia lah, kita kan jadi salah dalam tanda kutip, jadi agak kurang ahsan gitu kan, malah bikin mm, dia kayak makin nggak suka sama orang Islam, kok gitu sih ngomongnya aku masuk masuk neraka gitu gitu kan. Jadi itu, kita harus punya pengetahuan yang ini apa namanya, yang kuat juga mm, itu. mm. Terus jadi kita tuh tahu gimana apa ya, ibaratnya tuh ngebalikinnya gitu loh. Iya, iya. Ya kalau kita nggak pernah tahu berita tentang Palestina, tentang ini, tentang itu, juga gimana kita mau ngebalikin ya kan? Gimana kita mau ngasih tahu? Ya banyak kayak gitu. Jangan kan itu, yang kayak teman gue aja kayak bilang nggak mau kalau misalnya apa temenan sama cewek juga, cewek kayak gini ngegibah bla 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 gini gini gini, cewek tuh gini baperan apa segala. Ya Anda kurang kurang jauh mainnya, sama mainnya tuh sama anak ngaji. Coba emang anak ngaji yang kayak gimana, barulah kita kenalkan anak ngaji lah. Kalau kitanya juga apa namanya udah emosi duluan, misalnya lu kok ngatain cewek pakai begitu gitu. Mm, mm, Ya kan nggak masuk kan, nggak mm. nyampe nya. Ya ada Bener. hal-hal yang emang suka gitu lah, pinter-pinter cari Emang gitu suka gitu Bray. sih. Gitu, Bray. Jadi gitu ya, Bray. Aduh, lucu sih. Silakan gengs yang lain. Mungkin ada anak jaktim di sini mau bales gitu. Wes ojo bray ay. Oh, Van, aku ya Bray gak itu dari ngerti, bro Van. sebenarnya. Iya, iki apa sih yang diomong no iki? Orang ngerti aku, ya Allah. Podo. Beda circle. Oke, kalau gitu gimana teman-teman yang lain? Beda circle. Ya, Bener. aku ambek Mbak Oliku kayak Jawa-Jawa ngono gak bray. Oh, gak bray. Mas, Parang Mbak, aku tuh. ngono. Pramudang aku tuh. Tuh Jadi Jaksel ngomongnya tuh bro gitu rumit loh bro. tenan eh. Kan ada lucu banget kalau mau Jawa tuh.
Aduh ya Allah. Oke, kalau gitu gimana teman-teman yang lain cinggudel ojo menengai wes lek pengen takok oh. Nah lo kan Pada nggak tahu Ye. tuh Van, ya Allah. Cuma menang wae yo. lucu banget deh kalau ngomong beragam bahasa ini iya. Iya cek Kayak aing gimana ge. sih? Cek aing ge gerak nanya ulah Oh, gitulah. gak Enggak aing paham. baik lah. Enggak paham ya. Don't be like Ngomong that. apa itu? Don't be like that tuh. Pakai bahasa Inggris Kak, tolong Kak pakai bahasa Don't be Inggris. like that. Don't be like that. Is that? Astagfirullahaladzim. What? How you like that? Apa sih deh? Lagu dong. Balade. Kidding this Aduh, love. ya Allah. Oh ya ada hikmahnya Stop, ternyata salah ngomong. kata Allah. Rescue this love salah. Aduh, udah. Kucu Kata salah. Allah hikmahnya Apa? penting ya guys, menyesuaikan perkataan kita dengan siapa yang mendengarkan dia. Iya benar ya. Ternyata Ternyata tuh ada bahasa hikmahnya tuh juga. penting ya. Iya, mungkin harapannya Kak Nanda jawabannya dari Masnya yang tadi itu menjawab secara diplomatis. Mungkin harapannya Kak Nanda dia akan menjawab kurang lebih seperti ini ya. Semoga dengan amal-amal baik yang dia lakukan bisa menuntun dia menuju hidayah, dan semoga nanti Amin. Islam yang berbuat buruk ini tadi dengan keislamannya bisa membuat dia berbuat dengan lebih baik. Mungkin harapannya Kak Nanda dia akan menjawab seperti itu, tapi mungkin ya itu tadi ya, dia menjawab secara jujur anak ngaji gitu ya. Karena sebenarnya kan dia katakan juga benar sebenarnya kan. Karena itu kita mesti tahu betapa mahalnya iman gitu. Bahkan Iya. setelah apapun yang dia lakukan di dunia itu nggak akan jadi apa-apa tanpa dia bersyahadat itu tadi. Ya itu, tapi kan itu bicara internal anak ngaji ya. Weh, batas suci anak ngaji. Weh, jadi mungkin untuk Asik, gue keluar demen nih. masih agak-agak Baca kurang Art of gitu Dakwah. kan. Iya bener, art of dakwah. Jadi ada step-stepnya, penting banget untuk menyesuaikan bahasan kita dengan siapa yang mendengar. Karena mungkin perkataan-perkataan kayak yang kita omongin beberapa jam ini tuh nggak bisa dibawa keluar. Kadang ada yang seperti itu karena orang umum mungkin kayak ngedengarnya apaan sih nih kayak gitu. Iya, benar. Jadi, ya itu Relate tadi sih. lah penting untuk menyesuaikan siapa yang mendengarkan itu penting. Jadi ya kita yang menyesuaikan, yang berbicara yang menyesuaikan gitu. Benar. Iya sih. Setuju sama Aul. Karena emang Ya, juga tahu juga kadang tahu tuh kalau misalnya ngomong sama orang yang luar, maksudnya bukan kaji gitu ya. Karena Mm-mm. kayak ngakak aja gue. Dan dia juga sebenarnya kakak dia ketawa juga. Aduh, gue kalau kayak gini jatuhnya gue jadi kayak atau bentar lagi abis ini gue dicari nih gitu, dia kayak gitu. Dia ketakutan, nggak ketakutan banget sih, lucu. Misalnya kayak dia tuh umurnya udah 3 apa ya? Dia kelahiran 91 kan, mereka semua tuh seangkatan gitu. Kelahiran 91. Nah, terus jadi tuh konteksnya tuh di sini kayak di kita tuh di umur segini, kayak tuh mereka berempat tuh belum pada nikah gitu. Jadi tuh ngomongin kayak bahas ini, bahas ini. Podcast itu. Kenapa? Kayaknya aku tahu yang berempat cowok-cowok ya. Bukan podcast Mas, bukan. Kalau podcast Mas udah bapak-bapak semua. Bukan, ada satu lagi. Jangan disebutin ya Kak kalau tahu. Iya, soalnya kurang aksen. Iya, saya kayak kurang aman juga dia kontennya kan. Iya. Ketahuan dong. Dengerin nggak aman. Iya. Gue cuma tahu. Anda sering dengerin yang kayak gitu-gitu gue. Cuma tahu doang gara-gara belajar konten creator waktu itu. Iya benar-benar. Oh, Dan lumayan sih, lumayan. Hah? Iya maksudnya kadang juga bikin kuping kita jadi berdosa gak sih Kak? Aku tuh suka bingung nonton konten number gitu. one loh. Dia waktu itu dapat number one listeners apa gitu. Sebenarnya si podcast ini tuh satu orang. Jadi dia tuh lagi gabung dia tuh lagi pada main aja. Gitu. Ya jadi tapi nggak tahu dia yang Kakak maksud sama atau enggak ya, mesti nggak tahu juga sih. Gitu. Gitu. Kayak kalau dia tuh kalau ngomong misalkan gini, gue sebel banget sama ABG TikTok yang ntar aku kalau ngomong kotor di sini kasar sih, jangan deh. Nggak kotor sih, kayak TOL gitu kan, kayak Sajanin juga suka ngomong gitu kan, cuman takut di sini kan masih harus ramah-ramah gitu, masih dede-dede gemuk. Cuma biasa aja ya. kurang kasar. Iya bener-bener. Oh sama tadi terakhir dia bilang dia tuh digini juga kayak
nggak diginiin sih, terus temennya kan pada nanya, oh ya lo tuh seru gimana selama sejak lo hijrah gitu, bang lo hijrah dari kapan sih, katanya. Gue dari tahun 2012, kata dia gitu. 2012 salah, 2017. Oh 2017. Terus gimana anak apa namanya, lu kalau misalkan lagi gabung di circle tertentu gitu suka awkward nggak? Soalnya kan lo sering banget awkward nih, kata dia kayak gitu. Kata yang nanya, ya sering sih, kayak kata dia gitu, kayak contohnya apa, ya kayak datang gue assalamualaikum, kata gue gitu kan. Terus gue pas gue baru datang anak-anak bilang, ini gila Ustadz datang, Ustadz kita datang, gitu-gituin. Dia bilang, padahal kan assalamualaikum kan wajar ya, salam ya, maksud gue ya kan semua orang Islam juga pasti kan salam lah, emang lu pada semua di kantor kagak salam digituin sama dia. Tapi nggak apa Tapi juga pas sih, dia kayak bilang, Ustaz datang, Ustaz, Masya Allah, penghuni kubur, Masya Allah, ahli kubur, ya, hasan, tabarakallah, barakallah, kalau kayak gitu mah, lu tinggal kadang-kadang amin, diaminin gitu ya, amin jadi iya. Ustaz, Terus kata amin dia, iya jadi, gue juga dia kan pakai celana cingkrang gitu kak, terus ya apa namanya, giniin, Ustaz dah lu habis banjiran di mana, dia sering gitu-gituin, tapi kata dia gini, itu sih masih awal-awal dulu gue hijrah, kata dia gitu, saya dulu gue baperan, kata dia gitu. Berarti aku kayak dapat konteksnya kayak, oh di sini tuh berarti dia ternyata ada proses juga dari pasti sih kayaknya hampir semua dari kita, aku pun ngerasa sih kak waktu baru-baru hijrah kayak kenceng gitu ya dakwahnya, kayak pengen ngasih tahu semua yang kita tahu ke orang tuh, pengen kita kasih tahu gitu semuanya. Cuman setelah semakin kesini semakin harus memfilter gitu, oh ternyata tuh ada cara juga gitu, nggak cuma ngasal ngasih tahu. mungkin Mungkin dia juga dibungkusnya baru aja kali ya, dengan cara benar. yang gitu, kayak apa ya, aku pernah tuh kayak masuk ke dalam diskusi itu, mereka lagi ngomongin tentang filsafat Mm-mm. gitu kan. Itu maksudnya kita tuh kadang-kadang nanti gue terbawa atau apa. Sebenarnya enggak, insya Allah mah gitu ya. Kalau kalau Mm-mm. ini kita kuat juga gitu. Ngomongin tentang filsafat, terus ada tentang apalah sufisme apa yang kayak gitu-gitu ya, yang ya memang kita tahu menyimpang, tapi ya kita dengerin apa dulu, terus kan pasti didiskusikan kan. Tapi tuh kok kayaknya nggak logis ya, Bray, kalau misalnya kayak gini. Nah, barulah kita Mm-mm. masuk. Iya sih, kayaknya ini nggak logis banget loh, itu nggak masuk ke dalam logika juga kayak gini-gini. Iya, nah itu tuh pernah tuh gue pelajari nih yang bawa kayak begini. Loh itu emang di mana? Nggak tahu sih, itu gue pas ngaji tuh gue dengernya kayak gitu sih, kayak gitu. Nah terus kayak sainsnya juga seperti itu, si histori sejarah di Roma bla 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 kayak gini. Jadi kayak kita ngejembatanin, dan mereka sendiri yang kayak jadi pengen tahu loh, itu kata siapa gitu, oh kata Islam, oh emang bener yang di Islam, ternyata si Islam ini bener ya, ternyata relate ya sama cerita-cerita Roman apa yang ada di kitab Injil, yang ada di sini gitu. Mereka sendiri yang ngomong, orang non muslimnya sendiri yang ngomong, ada kitab Injil yang jadul banget, entahlah Vatikan atau bagaimana itu Mm-mm. saking udah nggak ada orang yang bisa bahasanya lagi tuh, nggak ditranslate, akhirnya nggak dipakai, makanya sekarang tuh kan banyak versi-versi yang baru, dan katanya yang dulu nggak bisa ditranslate itu mirip banget sama kitab kitab lain, dia bilang gitu, Mm-mm. sama kitab agama lain. Gue langsung ngomong, iya sama kayak Al-Quran, gue bilang begitu langsung. Mm-mm. Iya kan? Terus Ya maksudnya terus kan itu masuk ke dalam mereka, ibaratnya masuk ke dalam mereka secara tidak sadar, dan itu membuat mereka juga ibaratnya kepo, loh kok Sa- Injil mirip kayak Quran atau gini ya, jadi kayak men-trigger gitu. iya Padahal iya. dari obrolan yang tentang apa sih, sesuatu yang tadinya kita pikir mungkin oh ini bisa bisa belok, bisa apa. Justru kita di situ itu pahami, oh gitu, bahwa orang itu tuh ke logika berpikir dia tuh yang, dan itu juga apa namanya, akan membawa dia juga kepada Islam sebenarnya. Kita tuh pasti ada kecenderungan untuk berpikir logis, berpikir benar, mencari kebenaran, itu ada kecenderungannya. Tapi kan kudu di-trigger, diarahin, dibawa gitu. Digiring dikit-dikit lah gitu, tipis-tipis. Nggak perlu kita kayak bilang gitu, enggak, Al-Quran yang benar, pokoknya kitab yang lain semuanya salah. Lah, Dokter Zakir Naik aja bilang, kalau kalau kamu adalah Kristen yang sejati, berarti kamu Muslim. Orang orang Yesus yang sebenarnya aja bilang untuk menunggu Nabi Muhammad, berarti kamu harus percaya sama Nabi Muhammad juga. Ya gitu kan?
malah maksudnya logika berpikirnya tuh di apa namanya, bukan dipermainkan ya, tapi kayak dibalikin lagi gitu. Saya ini Kristen sejati gitu kan, Dokter Zakir Naik bilang begitu. Gimana semua orang nggak kaget? Baru dia jelasin maksudnya yang Kristen sejati itu yang kayak gimana, kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan itu sebenarnya adalah ya cuma satu agama itu, agama Islam, tapi namanya aja beda-beda sekarang. Dan kalian dan kalau agama-agama yang sekarang berkembang itu ternyata menyimpang, padahal mas sebenarnya akarnya semuanya itu satu, Islam ini. Kayak jadi apa, emang harus kita pinter-pinter lah gitu ya, ngebawa gitu, bawa orang gitu. bukan bukan dengan cara kita, tapi dengan cara apa yang bisa membuat mereka itu yang ke-trigger, mereka itu yang bisa berpikir sendiri. Nah, kenapa jadi gua lagi? Nah, saya balikin lah. Iya sih, setuju sih. Bener juga sih. Aku sempat dengar tuh ceramah Dokter Zakir Naik, apa dokter ya kan, Dokter Zakir Naik yang itu, yang dia ngebahas soal saya tuh lebih Kristen daripada kalian. Itu pada bingung. Iya, iya, aku sempat dengar. Soalnya aku demen juga tuh Kak dulu tuh nontonin perdebatan apa perbandingan agama gitu. Walaupun nggak masuk, maksudnya nggak kalau sekarang diinget-inget kayak nggak semuanya masuk ke otak deh apa aja yang diomongin. Tapi dulu tuh sering kan abis nonton video yang ini nonton lagi ketagihan. Cuman nggak tahu deh, mudah-mudahan sebagian besar masuk ke otak. Oke deh. Memang dipelajarin gitu ya, itu bisa jadi buat ini juga lah, kayak senjata, persiapan senjata kita kalau orang-orang kayak bilang apa, teman kita bilang apa itu ada, jadi ada inilah apa, ada bekal, ada senjata buat tembak balik ini. Astagfirullah. Nggak gitu sih. Jadi diem. Oke. Kok Iya, pada oke kok. diem dah nungguin kami. Silakan Fanny. Udah selesai. Aduh, Aku tuh masih oke. nungguin Kalila ngomong, makanya pada diem. Walah, Aku tuh malah nungguin Kananda ngomong loh. Aku nungguin kamu, Pan. tungguan aja semua. Pada khusyuk mendengarkan. Aduh ya Allah. Oke deh, alhamdulillah. Masya Allah ya. Emang kalau semakin malam tuh kayak semakin berat ya topiknya gitu. Tapi nggak, itu kayak keren banget sih, kayak ngasih insight juga kalau misalnya apalagi kan orang tuh sekarang tuh kayak kelewat pinter ya, apa-apa ditanyain padahal tuh nggak penting gitu Plak ya, cuman emang mungkin karena mereka emang kepo dan pengen menguji keimanan kita gitu kali ya, kesolehan kita, waduh, jadi kayak dites-tes gitu loh, coba sih ini gimana gitu. Oke. Alhamdulillah kalau gitu karena mungkin udah teman-teman udah banyak yang izin juga ya, udah nggak ada pertanyaan lagi, insyaallah kita akhirin dulu sampai di sini my answer-nya. Mau ngucapin terima kasih banyak buat Kalila dan Kak Aul yang sudah nyempetin waktunya malam ini, mau sharing sama kita, sharing ilmu, dan juga ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita, pertanyaan aku sih sama Kak Ika. Iya, makan Anda juga. Semoga Iya, teman-teman yang lain sama-sama. juga. Jazakumullah khair Makasih Kak juga. Aul. Terima kasih buat Fani dan teman-teman Eridel yang udah mau dengerin kita bercuap-cuap. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Sama-sama Kak. Ya, semoga teman-teman yang dengerin juga bisa dapat yang baiknya. Kalau misalnya ada yang jelek dibuang aja lah ya, gak usah disimpan. Mungkin bisa bisa apa ya, bisa banyak lah ya. Bisa di-sharingin ke teman-teman juga kayak gitu. Oke, Ya. mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita malam ini. Makasih banyak buat 12 partisipan yang udah datang. Semoga bermanfaat dan kita tutup dulu malam ini dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan istighfar 3 kali, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Baik. Oh ya, alhamdulillahnya lupa ya. Tadi aku kenapa sih ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalau gitu makasih buat semuanya yang udah datang. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung atau yang bikin hati kalian nggak enak. Mohon keridoannya untuk maafin kita semua. Dan juga sampai jumpa insyaallah besok mungkin. Besok insyaallah ini ya Tempo ya kalau misalnya narasumbernya bersedia gitu, maksudnya waktunya luang gitu, karena emang sem-sem kita lagi kayak busy-busy gitu ya, kayak sibuk gitu. Jadi ya doain aja semoga besok ada Tempo, ada belajar tahsin. Kalau gitu aku tutup dulu. Makasih semuanya yang udah datang. Dijaga kesehatannya dan juga selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.